Bab 911, Krisan Skyreach yang beludru. Jadi begitu, pikir Tang Wulin pada dirinya sendiri. Tumbuhan ini tampaknya dapat tumbuh dengan cepat berkat mata terpolarisasi Ichevire, tetapi ternyata, tidak semua sinar matahari dan pelangi. Seolah-olah dia bisa tahu apa yang sedang direnungkan Tang Wulin, Douluo Amorous tersenyum dan berkata, bukan itu yang kau pikirkan. Aku yakin semua tanaman senang tumbuh di sekitar mata terpolarisasi Ichevire. Jika tidak dan mereka berkultivasi secara normal, itu akan menjadi pencapaian hanya untuk jiwa sistem tanaman yang dihasilkan dari 1 juta tanaman, juga sangat jarang bagi makhluk sistem jiwa ini untuk menumbuhkan kecerdasan. Namun, di tempat ini, selama tanaman itu hidup cukup lama, hampir semua dari mereka bisa berubah menjadi Beast Soul. Bukankah itu kesempatan yang fantastis? Jika ini tidak terjadi, apakah Anda pikir mereka masih mau tinggal di sini? Ichevire Polaris Ice juga sangat membantu mereka dalam menentang hukuman surgawi. Petik 2. Memang benar bahwa pengetahuan Tang Wulin tentang makhluk jiwa sistem tanaman tidak cukup. Namun, setelah dia mendengar kata-kata Amorous Douluo, dia mendapat ide bahwa tanah ini masih berharga untuk tanaman. Pria berjubah ungu itu menghela nafas pelan. Asmara Douluo, setelah pemerasan ini, tolong jangan kembali selama 1000 tahun lagi. Bisakah kamu melakukannya? Orang bijak tidak menangkap ikan dengan mengeringkan kolam. Tidak perlu takut bahwa kita akan terlalu kuat. Karena umat manusia sekuat ini, kita masih membutuhkan perlindungan Tang Sek di masa depan. Ketika saatnya tiba, orang-orang tua seperti kita jelas tidak akan selamat. Saya bisa berjanji kepada Anda bahwa ketika kita berpikir bahwa hidup kita sudah habis, kita akan bersedialah untuk berubah menjadi roh-roh dan bertarung demi kesempatan untuk menjadi dewa bersama dengan para guru jiwa Anda. Namun, saya mohon Anda menjaga bagian Anda dari kesepakatan itu juga dan tidak meminta terlalu banyak mata terpolarisasi Ichevire. Petik 2. Mata Zhang Xin berbinar, baiklah, aku akan berjanji padamu. Kau akan bangga dengan pilihanmu sendiri. Bukankah rumput 8 pointed kembali naik ke langit bersama Spirit Ice Douluo saat itu? Mungkin, suatu hari nanti, Anda akan dapat melakukan hal yang sama. Petik 2. Pria berjubah ungu tertawa pahit, saya tidak berani memendam harapan berlebihan. Ikutlah dengan saya akan membawa Anda untuk mengambil Velvet Skyreach Chrysanthemum terlebih dahulu. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah Ichevire Polaris Ice. Tumbuhan berpisah secara alami dan jalan terbuka di depannya. Di bawah perlindungan Douluo Amorous, mereka pergi ke sisi Ichevire Polaris Ice. Itu adalah benda spiritual surga dan bumi 100.000 tahun. Bagaimana tidak membuat hati mereka berdebar? Jangan lengah. Dengan kekuatanmu, itu tidak akan menjadi masalah bagimu untuk bertarung dengan makhluk buas di sini, tapi kamu tidak boleh meremehkan lawanmu. Jika kamu gagal, kamu akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rumput roh 100.000 tahun. Rumput roh 100.000 tahun tidak akan mampu menghasilkan tulang jiwa, tapi selama itu cukup selaras dengan tubuh Anda, setidaknya bisa meningkatkan basis budidaya kekuatan jiwa Anda oleh 3 peringkat. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan potensi Anda untuk setidaknya dari Hyper Douluo. Di masa depan, ketika Anda bekerja untuk menjadi Hyper Douluo, itu akan menjadi dataran tanpa batas yang luas, memperingatkan Zhang Xin. Tang Wulin memandang Gu Yue di sampingnya sedikit khawatir. Dia tidak takut pada hal lain, tapi ada sedikit masalah dengan kondisi Gu Yue. Bisakah dia masih bertarung sendirian sekarang? Roh Kudus Douluo mengatakan bahwa 10.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum sudah cukup untuk mengatasi masalahnya. Jika itu tidak mungkin, 100.000 tahun harus bekerja dengan baik. Bunga krisan emas raksasa dan cemerlang dengan rambut halus dan halus dihadirkan di hadapan semua orang. Itu tidak memiliki aroma yang kuat, dan tangkainya sangat tebal dan kokoh. Bunga krisan raksasa itu berayun dengan lembut dan mengeluarkan aura alami yang mendominasi. Tidak ada tanaman lain yang tumbuh dalam jarak 5 meter. Ini adalah hasil dari goncangan aura tanaman yang kuat. 100.000 tahun Velvet Skyreach Chrysanthemum. Kamu tidak bisa menggunakan benda logam apapun untuk memanennya. Seharusnya itu mulai menunjukkan perlawanan begitu disentuh. Kamu harus mengalahkan transformasinya, kata pria berjubah ungu dengan mata suram. Tang Wulin melirik Gu Yuena. Gu Yue, bisakah kamu bertarung? Gu Yuena tertegun, lawan apa? Tang Wulin menjawab, ketika Anda menyentuh krisan ini setelah ini, mungkin akan berubah dan memukul Anda. Bisakah Anda mengatasinya?
Pukul aku. Kenapa itu menimpaku? Xiaolan dan Xiao Hong memberitahuku bahwa mereka ingin memberiku semua bunga di sini sebagai hadiah. Krisan ini cantik. Aku akan pergi dan memetiknya. Ketika dia mengatakan ini, dia melompat dan melompat ke bunga. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh Velvet Skyreach Chrysanthemum. Tang Wulin mengikuti di belakangnya. Saat perubahan tiba-tiba terjadi, dia akan menyerang pada saat pertama dan melindungi Gu Yuena. Ketika Gu Yuena menyentuh krisan besar, kelopak emasnya tiba-tiba menyusut. Tak lama setelah itu, masa cahaya keemasan bersinar dan sepertinya menyerbu ke arah Gu Yue. Pada saat ini, dua naga mengaum keluar bersamaan. Lampu biru dan merah muncul di atas Velvet Skyreach Chrysanthemum hampir secara instan. Tekanan yang mendominasi turun dari atas dan menekan Velvet Skyreach Chrysanthemum sampai tidak bisa bergerak. Gu Yue tidak menyia-nyiakan usaha dalam memetik bunga. Sepasang jiwa naga segera berputar di sekelilingnya. Gu Yuena terkikik, "Terima kasih, kawan. Aku suka itu." Ketika 6 binatang buas melihat jiwa Ice dan Fire Dragon menjilatinya, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap dengan mulut mereka yang ternganga. Apakah garis keturunan Silver Dragon King wanita berambut perak, bermata ungu ini benar-benar murni? Secara alami, tidak ada beban psikologis ketika sepasang naga es dan api membantu Gu Yuena memetik krisan Velvet Skyreach ini. Dapat dikatakan bahwa semua benda spiritual surga dan bumi di sini dipelihara oleh mereka. Gu Yuena memegang bunga besar di tangannya dan kembali ke Tang Wulin. Dia mengangkatnya seolah-olah dia memamerkannya. "Ayah, lihat. Bukankah itu cantik?" Tang Wulin menyentuh hidungnya dan menatap pria berjubah ungu. Bagaimana dia harus makan ini? Pria berbaju ungu melawan keinginan kuat untuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Kupas kelopaknya dan makan satu persatu. Tang Wulin berkata kepada Gu Yuena, "Ini enak. Cobalah, makan satu kelopak bunga sekaligus." "Benarkah?" Mata Gu Yuena cerah. Dia yang baru itu seperti rakus kecil. Dia segera melepas kelopak dan memasukkannya ke mulutnya sendiri. Seperti yang diharapkan, kelopak meleleh begitu memasuki mulutnya. Itu berubah menjadi cairan manis yang menyegarkan dengan aroma krisan dan meluncur ke tenggorokannya. "Ini sangat lezat, ayah. Makan juga." Saat dia mengatakan ini, dia segera mengupas segelintir kelopak dan menyerahkannya ke Tang Wulin. "Aku akan lulus. Makan, cepat," tambah Tang Wulin cepat-cepat. "Tidak, tidak." Gu Yuena cemberut bibir merahnya. "Hal-hal baik harus dibagi dengan ayah." Tang Wulin akan menolak tawarannya ketika pasangan jiwa Ice dan Fire Dragon yang berputar di atas Gu Yuena tiba-tiba menggeram. Visi Tang Wulin kabur, dan beberapa kelopak krisan didorong ke mulutnya. Kelopak Velvet Skyreach Chrysanthemum segera mencair dan meluncur ke tenggorokannya. Dia tidak bisa memuntahkan mereka bahkan jika dia mau. Gu Yuena terkikik, "Kerja bagus, Little Blue, Little Red." Tang Wulin mengeraskan ekspresinya dan berkata dengan marah, "Gu Yue." Gu Yuena menjulurkan lidahnya. "Ayah, ini salahku. Aku akan makan apa yang tersisa." Alis Tang Wulin sedikit berkerut. Dengan segenggam itu, dia makan setidaknya sepertiga dari Velvet Skyreach Chrysanthemum. Dia tidak yakin apakah bunga yang tersisa memiliki potensi yang cukup untuk menyembuhkan Gu Yuena pulih. Itu sudah cukup, bukan? Bagaimanapun, ini adalah krisan Skyreach Velvet 100.000 tahun. Setelah itu memasuki perutnya, sensasi panas mengalir dari perutnya dan menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Tang Wulin merasakan tubuhnya dengan cepat memanas. Awalnya terasa hangat, tapi setelah dia menarik napas, gelombang panas dengan cepat menjadi panas. Itu membuatnya berhenti di jalurnya terlepas dari dirinya sendiri. Dia terkejut melihat bahwa tubuh naga emasnya telah dilepaskan tanpa dia mengaktifkannya. Sisik naga emas menutupi dirinya, bercahaya dengan rona kemerahan samar saat udara panas mengalir. Renungkan dan seraplah. Suatu kekuatan menekan bahunya dan Tang Wulin duduk. Wajah Gu Yuena juga memerah. Sepertinya ada riak di matanya yang indah. Itu tampak luar biasa. "Gu Yue, ayo." Tang Wulin melambai padanya. Gu Yuena duduk di depannya. Tang Wulin memegang tangannya dan meluruskan telapak tangannya dengan tangannya. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya dan perlahan-lahan menyalurkannya ke tubuh Gu Yuena. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk mengalir dengan miliknya. Bab 912, Bintang Luo Mutiara Suci. Bingkai cantik Gu Yuena sedikit bergetar. Tang Wulin merasakan energi yang sangat padat naik dari tubuhnya.
Saat itu bersentuhan dengan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya, kekuatan memukul mundur yang intens langsung dihasilkan. Kekuatan jiwa jauh lebih kuat daripada miliknya. Pada saat ini, karena kedekatan Gu Yuena, aura yang mereka lepaskan juga saling terkait. Agak aneh ketika orang memikirkannya. Ketika aura garis keturunan emas Tang Wulin bersentuhan dengan aura garis keturunan 7 warna Gu Yuena, kekuatan jiwa yang secara alami menolak di dalam tubuh Gu Yuena berhenti melawan dengan segera. Itu bergabung secara alami dengan kekuatan jiwa Tang Wulin dan melonjak saat mengalir. Kekuatan jiwanya disalurkan dari telapak tangan kanannya ke tubuh Gu Yuena, dan itu mengalir kembali melalui telapak tangan kirinya. Itu membentuk sirkulasi dan melanjutkan cara ini untuk sementara waktu. Dengan sangat cepat, Tang Wulin memasuki kondisi di mana ia melepaskan segalanya. Velvet Skyridge Chrysanthemum adalah harta surga dan bumi kelas atas. Itu memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada tubuh manusia. Itu juga ramuan terbaik untuk memperkuat denyut nadi seseorang dan mengkonsolidasikan konstitusi tubuh seseorang. Bagi Gu Yue, manfaatnya adalah pengobatan penyakitnya yang melibatkan pengerukan pembuluh darah otaknya. Adapun Tang Wulin, manfaat yang dibawanya bahkan lebih besar. Pusaran garis keturunannya mulai berputar-putar dengan pusaran kekuatan jiwanya. Esensi darahnya melonjak dan mengalir, dan aura garis keturunannya menyebar keluar tak terkendali. Jiwa naga es dan api berputar di atas mereka. Mereka menunjukkan emosi yang terlalu bersemangat. Ketika mereka berputar di atas, mereka tampaknya juga menyerap aura mereka. Pada gilirannya, mereka melepaskan beberapa aura mereka sendiri seolah-olah mereka memuntahkan aura yang mereka serap sebelumnya. Douluo Zhangxin yang mesum tersenyum sedikit. Dia membuat gerakan ke arah tulip damas di depannya. Tolong lanjutkan. Petik 2. The Damas Tulip memandangi dua jiwa naga yang berputar-putar di udara. Dia menghela nafas dalam hati. Skema manusia benar-benar lebih rendah daripada skema surga. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa akan ada sepasang anak-anak yang memiliki garis keturunan raja-raja naga emas dan perak di antara para pemuda yang dibawa oleh Douro Amorous ke sini. Tidak hanya pasangan jiwa naga Ice and Fire Dragon Kings tidak melawan, mereka bahkan menjadi sekutu mereka. Saat ini, ia tidak berniat mengandalkan kekayaannya. Seperti kata pepatah, berada di bawah atap, seseorang harus menundukkan kepalanya. Dengan aura yang dilepaskan oleh Douluo Amorous, dia sudah bisa menghancurkan seluruh Ichevire Polaris Ice sendirian. Ikut denganku, ini adalah bintang Luo Mutiara Suci yang berusia 100.000 tahun. Aku bisa melihat ada dua di antara para pemuda ini yang basis budayanya terkait dengan bintang-bintang. Mereka dapat mengambil ini. The Doris Asmara tersenyum. Dia berbalik dan memandang Ye Xinglan dan Su Xiaoyan. Ayo, salah satu dari kalian. Bersiaplah untuk pertempuran. Ye Xinglan tidak menunggu Su Xiaoyan menanggapi. Dia segera berkata, buah spiritual seperti ini akan meningkatkan komunikasi seseorang dengan bintang-bintang. Meskipun pedang Star God saya mengandalkan kekuatan bintang, kesadaran pedang lebih penting. Xiaoyan, mengapa Anda tidak mengambilnya? Su Xiaoyan berkata, Sister Xinglan, bagaimana saya bisa? Ini juga membantu Anda, saya pikir Anda harus memilikinya. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ulin sedang bermeditasi sekarang, jadi aku kapten akting. Dengarkan aku, lanjutkan. Pria berjubah ungu Damas Tulip berkata, kalian tidak harus berkompromi untuk mengakomodasi satu sama lain. Ada lebih banyak dari mana harta surga dan bumi ini berasal. Tapi, saya sarankan yang lebih lemah untuk mengambilnya. Bintang Luo Holy Pearl adalah yang paling lembut di antara semua 100.000 item roh. Ini juga salah satu jenis yang paling ramah manusia. Dengan sendirinya, sulit baginya untuk mendapatkan kecerdasan, tetapi setelah menyatu dengan manusia, itu bisa berubah menjadi inti jiwa master jiwa manusia di masa depan. Oleh karena itu tidak akan menolak gagasan dipetik. Petik 2. Setelah Ye Xinglan mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan membuat gerakan mengundang ke arah Su Xiaoyan. Sebagai master jiwa kontrol guru, kemampuan bertarung langsung Su Xiaoyan tidak diragukan lagi yang paling lemah di antara mereka. Dia bahkan tidak sekuat Su Lixi. Di sisi lain, kemampuan tempur Ye Xinglan lebih lemah daripada tidak ada kecuali Tang Wulin. Oleh karena itu, lebih cocok bagi Su Xiaoyan untuk menyerap dan bergabung dengan Star Luo Holy Pearl. Su Xiaoyan merasa sedikit canggung, tetapi dia juga tersentuh. Dia berjalan ke Ye Xinglan dan memeluknya. Kemudian,
Dia berjalan menuju Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl adalah benda roh yang sangat menyenangkan mata. Tangkainya berwarna hitam yang sangat langka di antara tanaman. Namun, buah emas seukuran telapak tangan tumbuh di ujungnya. Buah emas ini bersinar dengan kecemerlangan sehingga tampak seperti mutiara raksasa. Namun, ketika diamati dengan ama, orang bisa melihat bahwa warna emas sebenarnya dari ribuan titik cahaya keemasan. Itu sangat luar biasa. Su Xiaoyan memindahkan staf es Star Wheel ke tangan kirinya dan menyentuh buah emas dengan lembut dengan tangan kanannya. Segera, buah emas sedikit bergetar. Tak lama kemudian, permukaan buah meledak dengan ribuan sinar bintang. Sinar bintang ini menyelimuti Su Xiaoyan dalam waktu singkat. Murid-murid Amorous Douluo mengontrak, dan dia memandang pria berjubah ungu itu. Namun, pria berjubah ungu itu tidak menunjukkan perubahan dalam ekspresi wajahnya. Di bawah amplop cahaya bintang, staf es Star Wheel dalam genggaman Su Xiaoyan menyala. Dalam sekejap, biduk yang terungkap, setelah racun berwarna 7 dihancurkan, meredup seolah-olah siang telah berubah menjadi malam. Bintang yang tak terhitung jumlahnya menghiasi langit malam dan sinar cahaya bintang yang cemerlang turun dari langit. Mereka bersinar di bintang Luo Holy Pearl dan Su Xiaoyan. Su Xiaoyan menutup matanya seolah dia merasakan sesuatu. Star Luo Holy Pearl berguncang dengan lembut dan terus-menerus ketika memancarkan lingkaran cahaya emas. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Star Luo Holy Pearl tampaknya bertarung dengan Su Xiaoyan karena cahaya bintang turun dari surga. Pada awalnya, cahaya pada Star Luo Holy Pearl terasa lebih cerah. Namun, dalam waktu singkat, ketika cincin jiwa ketiga Su Xiaoyan menyala, semua cahaya bintang yang turun dari surga benar-benar terserap oleh keterampilan jiwanya, Dazzling Starlight. Kemudian, itu dilepaskan dari ujung staf es Star Wheel dan bersinar di Star Luo Holy Pearl. Star Luo Holy Pearl yang bergetar segera mengeras. Halo emas yang dipancarkan awalnya redup dalam sekejap. Itu tidak bisa melepaskan lagi. Senyum tipis muncul di tepi bibir Su Xiaoyan. Dia bergantian antara melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama, kedua, dan ketiga. Semua cahaya bintang yang jatuh dari langit sepenuhnya diserap olehnya dan berubah menjadi keterampilan jiwanya. Setiap kali Star Luo Holy Pearl ingin mengayunkan kepalanya atau mengibas-ngibaskan ekornya, itu akan segera digerakkan. Aksi start-stop yang berulang-ulang sebenarnya cukup lucu dan aneh pada saat yang sama. Pria berjubah ungu itu akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi. Dia menatap Su Xiaoyan dengan kaget. Dua garis keturunan Golden dan Silver Dragon King sudah sangat mengejutkannya sebelum ini. Dalam hal ini, kemurnian cahaya bintang yang dilepaskan oleh gadis ini di hadapannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya dalam hidupnya. Setiap malam, bintang Luo Holy Pearl akan menyerap esensi bintang dan bulan untuk menggairahkan dirinya. Harta surga dan bumi lainnya juga merasakan hal ini. Mereka bahkan menuai beberapa manfaat dari proses tersebut. Mereka tahu seberapa baik Star Luo Holy Pearl bisa mengendalikan cahaya bintang. Namun, pada saat ini, itu sepenuhnya dikuasai oleh manusia biasa. Itu hanya membuktikan bahwa gadis ini memiliki hubungan yang lebih intim dengan cahaya bintang. Seperti yang diharapkan, manusia kaya secara alami dan paling bijaksana dari semua makhluk. Pria berjubah ungu itu mendesah dalam hati. Dia mengerti bahwa bintang Luo Mutiara Suci tidak bisa diselamatkan. Pada akhirnya, cahaya keemasan melintas. Tidak dapat menahan penyiksaan, Su Xiaoyan lagi. Buah Star Luo Holy Pearl berguling dari tangkainya dan jatuh ke tangannya. Ujung tangkai berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, dan buah keemasan lain seukuran kuku muncul. Su Xiaoyan dengan gembira memegangi bintang Luo Holy Pearl di dekat dadanya. Ketika dia merasakan kekuatan bintang murni yang terkandung di dalamnya, dia tidak bisa menahan senyum lebar. Dia belum berhasil kembali ke rekan-rekannya ketika bintang Luo Holy Pearl di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan menyusut dengan cepat. Kemudian, itu berubah menjadi garis cahaya keemasan yang memasuki mulutnya dan menghilang. Su Xiaoyan terhuyung. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya bersinar terang dengan cahaya bintang. Semua bintang di baju perangnya bersinar hingga ke titik ekstrim. Dia dengan cepat duduk bersila. Cahaya bintang di dadanya adalah yang paling cemerlang. Samar-samar tapi pasti, cahaya bintang itu berkumpul di dadanya. Kemudian, cahaya keemasan pada Su Xiaoyan berkedip-kedip dan secara bertahap memudar. Tatapan pria berjubah ungu itu menjadi gelap.
Dia menghela nafas dan terus berjalan ke arah yang berbeda. Yue Zhengyu datang ke sisi Su Xiaoyan. Dia ingin merasakan transformasi tubuhnya. Ketika dia dekat dengannya, cahaya bintang di tubuh Su Xiaoyan menghasilkan kekuatan memukul mundur yang kuat dan mendorongnya menjauh. Barang roh yang sangat kuat. Itu mampu menghasilkan efek yang sangat kuat setelah dikonsumsi. Tanpa ragu, itu pasti bermanfaat bagi Su Xiaoyan. Penting bagi harta surga dan bumi untuk meningkatkan basis kultivasi seseorang. Namun, yang lebih penting adalah pemurnian garis keturunan seseorang dan peningkatan potensi seseorang. Mereka sudah dianggap berbakat sebelum ini. Sekarang, setelah mengkonsumsi harta karun pangkalan surga dan bumi 100.000 tahun, mereka akan sekuat Long Yue yang telah mewarisi jiwa bela diri Raja Naga Gunung. Selain itu, tidak akan ada masalah reaksi garis keturunan yang dialami Long Yue. Pria berjubah ungu terus berjalan maju. Ketika dia berhenti lagi, roh rumput seputih batu giok muncul di hadapan semua orang. Ini adalah rumput abadi energi asal yang berusia 100.000 tahun. Ini adalah harta terbesar yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan efeknya pada peningkatan kekuatan jiwa. Juga, itu dapat membantu Anda menekan jiwa Anda, kekuatan dan kondensasi inti jiwa Anda. Selain itu, ia tidak memiliki atribut khusus lainnya. Origin energi Immortal Grace relatif lebih lembut. Namun, ini cukup kuat, dan tidak akan mudah untuk menundukkannya. Petik 2, Bab 913. Itu hanya mampu murni meningkatkan kekuatan jiwa seseorang dan membantu dalam kondensasi inti jiwa seseorang. Kelompok orang adalah siswa berprestasi dari Shrek Academy, jadi mereka secara alami memahami hal ini. Semakin unik efek item roh surga dan bumi, semakin tinggi ketinggian yang dihasilkan dari efeknya. Sama seperti bagaimana kultivasi manusia memiliki batasnya, ada juga batas energi asal yang dapat diserap oleh benda roh surga dan bumi. Jika ada beberapa efek ke item roh surga dan bumi, kekuatannya akan tersebar di berbagai efek. Karenanya, kekuatan masing-masing efek akan berkurang. Dengan cara ini, semakin unik efek yang diberikan benda surga dan roh bumi, semakin tinggi nilainya. Yuanen, Lizzie, rumput abadi energi asal cocok untuk kalian berdua. Jadi, siapa yang akan mengambilnya? Ye Xinglan bertanya kepada mereka berdua. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar, jadi sangat sulit baginya untuk menemukan benda roh surga dan bumi yang dapat mengangkat kedua jiwa bela dirinya. Dengan demikian, bahkan lebih penting bahwa benda roh surga dan bumi yang dia pilih mengangkatnya baik dalam kekuatan maupun kekuatan jiwanya. Su Lizzie adalah kasus yang berbeda. Dia adalah master jiwati pemakanan, jadi dia memiliki area terbatas untuk peningkatan. Penguasa jiwati pemakanan juga merasa paling sulit untuk berkultivasi. The Origin Energy Immortal Grace secara alami adalah pilihan yang baik baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Yuanen Yehui berbicara tanpa ragu sedikit pun, saya berharap untuk mendapatkan rumput abadi yang mampu meningkatkan kekuatan saya. Lizzie, silakan dan ambil itu. Lizzie juga tidak menonjolkan diri karena dia mengerti bahwa ini mungkin rumput abadi yang paling cocok untuknya. Dia berjalan maju dengan langkah besar dan berdiri di depan Origin Energy Immortal Grace. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh rumput abadi seperti giok. The Origin Energy Immortal Grace bergetar lembut ketika semburan cahaya putih yang kuat melonjak keluar dari rumput abadi. Energi tebal dan murni berkembang keluar sehingga Su Lizzie jatuh beberapa langkah ke belakang. Sebuah bola cahaya putih mengembun dan berubah menjadi sosok yang tampak mirip dengan Su Lizzie. Itu adalah massa cahaya putih dengan garis besar tubuhnya. Cahaya putih, Su Lizzie, mendorong dengan tangannya hanya energi padat dan murni yang segera melonjak ke arah Su Lizzie. Su Lizzie tidak mundur tetapi membelah kakinya dan berdiri dengan kuat di tanah. Tangannya berubah menjadi batu giok langsung saat ia meluncurkan tangan giok misterius teknik Sekte Tang. Pada saat yang sama, ia membuat rotasi ke depan dengan tangannya untuk menyalurkan kekuatan jiwa metode surga misteriusnya. Sama seperti tangan energi rumput abadi, mendekati Su Lizzie, tubuhnya berayun dari dampak saat jatuh ke satu sisi. Tiba-tiba Su Lizzie melangkah maju dan membanting bahunya yang berat ke sosok itu. The Origin Energy Immortal Grace mengejutkan dari tabrakan. Namun, Origin Energy Immortal Grace segera bersinar terang dengan lebih dari 10 sinar cahaya putih menyerbu untuk menyerang Su Lizzie. Su Lizzie terkekeh.
Dia terus menggunakan teknik pengendalian naga capturing Derek Sekte Tang. Tiba-tiba, dia berputar dan menuntun lampu-lampu putih itu untuk menembak ke sekeliling. Pada saat yang sama, dia maju lebih jauh dengan tangannya terulur ke arah rumput abadi energi asal. Saat ini, dia mengenakan armor perang. Kekuatan jiwanya telah mencapai pangkat sage jiwa di bawah amplifikasi armor tempurnya. Telapak tangannya seberat landasan. Dia adalah master jiwa tipe makanan, jadi jiwa bela dirinya tidak memiliki cara untuk mendukung kapasitas bertarungnya. Dengan demikian, Su Lizzie mencurahkan banyak upaya untuk berlatih dengan susah payah dalam teknik Tangsek. Dia sangat terampil dalam controlling Crane Capturing Dragon di mana dia menyebarkan dampak pada dirinya sambil mengalihkan kekuatannya ke dalam serangan menggunakan kekuatan jiwa metode surga misterius sebagai landasan. Penguasa jiwa lain dari kelas yang sama tidak dapat selalu menang atas dia menggunakan keterampilan jiwa saja. Armor perang Guardian Star milik Su Lizzie memiliki pertahanan terkuat di antara semua rekannya. Dia juga memiliki ketinggian tertinggi kekuatan jiwa. Meskipun rumput abadi energi asal diisi dengan energi asal riang, masih tidak bisa membahayakan Su Lizzie dalam tabrakan. Semburan gelombang udara meledak terus-menerus sementara keberanian Su Lizzie meningkat saat pertempuran berlangsung. Dia meluncurkan berbagai teknik Tangsek Te yang meliputi Ghost Shadow membelah trek, tangan giok misterius, pengendalian naga menangkap naga, dan tangan penangkap untuk tetap dicocokkan secara merata terhadap origin energi Immortal Grace. Pria berjubah ungu tidak bisa menahan nafas diam-diam saat dia menyaksikan pertandingan. Tentu saja, ia mampu merasakan kekuatan jiwa pemuda gemuk itu. Armor perang pemuda mampu meningkatkan budidayanya sehingga dia sama-sama cocok dengan origin energi Immortal Grace. Ini adalah sisi menakutkan dari teknologi umat manusia. Itu juga alasan untuk keputusannya untuk berdamai dengan Douluo Amoros. Kekuatan manusia benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk buas jiwa lagi. Meskipun demikian, rumput abadi energi asal juga cukup mengesankan. Cincin lingkaran cahaya putih terpancar dari rumput abadi sementara kekuatan jiwa yang kuat dimasukkan ke dalamnya memungkinkannya untuk membuat bayangan kekuatan jiwa tanpa henti. Selain itu, ia juga menyerap dan menanamkan energi asal di udara sehingga menyatu dengan energi asal. Setiap serangan yang diluncurkan lebih berat dari yang sebelumnya. Seolah rumput abadi beradaptasi dengan pertempuran. Meskipun tidak diberkahi dengan kecerdasan, origin energi Immortal Grace masih berupa 100 jiwa-jiwa. Su Lizzie mulai kehilangan tempat secara bertahap seiring berlalunya waktu. Serangan The Origin Energy Immortal Grace terlalu kuat. Itu adalah tabrakan energi murni yang menekan Su Lizzie sampai dia kesulitan mengatasinya. Namun, Su Lizzie masih memiliki jalan karena dia adalah seorang guru jiwa. Dia akan memasukkan bun pok pemulihan, bun sub agility, atau bahkan bun kristal perusahaan ke dalam mulutnya sesekali, sehingga dia masih bisa mempertahankan usahanya. Yuanen Yehui, Xie Xie, dan Yue Zhengyu tidak bisa menahan cemberut saat mereka menonton dari samping. Bisakah Su Lizzie benar-benar mengalahkan rumput abadi energi asal jika ini terus berlanjut? Menurut pria berbaju ungu, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk mencabut rumput abadi tanpa mengalahkannya. Mereka akan kehilangan peluang besar jika kalah. Hanya ada Ye Xinglan yang ekspresinya tetap tidak berubah. Dia tampak sangat tenang seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam pertempuran ini. Hehe, rasanya benar-benar baik memiliki lawan yang layak. Su Lizzie tertawa keras sambil melangkah mundur untuk menjauhkan diri dari rumput abadi energi asal. Secara bersamaan, ia melemparkan 2 roti ke dalam mulutnya. Salah satu roti itu adalah Blood Bun pertama, sedangkan yang lainnya adalah bun babi tusukan. 2 roti ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas bertarungnya sementara. Dia belum makan salah satu dari 2 roti selama pertempuran sebelumnya. Meskipun efek Blood Tas Bin Bun luar biasa, ia akan jatuh ke dalam kelemahan saat dikonsumsi. Karenanya, dia hanya akan mempertimbangkan memakannya di saat-saat genting. Su Lizzie mengkonsumsi 2 roti dan auranya muncul secara drastis sekaligus. Dia bahkan memancarkan tekanan besar. Pada saat yang sama, telapak tangannya berubah ungu pekat ketika dia mengangkat tangannya. Dia mengambil langkah ke depan dan mengulurkan tangannya secara bersamaan. Tanpa gerakan mewah, dia menguatkan energi asal yang dikeluarkan dari origin energi Immortal Grace. Boom! Su Lizzie terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya di tengah-tengah suara ledakan keras. Kali ini, kedua belah pihak saling bertabrakan satu sama lain.
Frustrasi oleh pertempuran panjang, Origin Energi Immortal Grace melepaskan 9 lingkaran cahaya putih selama serangan kali ini. Su Lizzie diusir oleh serangan itu, tetapi bayangan yang diproyeksikan oleh Origin Energi Immortal Grace mengalami beberapa perubahan yang mengerikan juga. Lebih dari sepertiga massa cahaya dengan cepat larut dan menyebar keluar pada tingkat yang mengkhawatirkan dalam lautan cahaya ungu. The Origin Energi Immortal Grace menjerit sementara tubuhnya berayun dengan tiba-tiba. Itu terlepas dari setengah tubuhnya meninggalkan bagian yang memisahkan diri dari bayangan. Sementara itu, bagian terpisah yang dinodai warna ungu hancur ke udara. Itu kekuatan penghancur. 6 Great Beast berteriak mengejutkan bersamaan. Sinar matahari dan air adalah bahan pertumbuhan tanaman. Semua tanaman termasuk binatang buas dan tumbuhan biasa menggunakan kekuatan hidup sebagai dasar keberadaan mereka sementara energi penghancuran adalah energi penentang kehidupan. Energi kehancuran itu mungkin tidak seefektif ketika digunakan melawan seorang guru jiwa. Namun, ketika itu digunakan melawan tanaman atau binatang jiwa yang memiliki kekuatan hidup sebagai intinya, efeknya sangat efektif bahwa itu di luar dugaan Su Lizzie. Su Lizzie menstabilkan dirinya dan terkikik. Dia berjalan dengan langkah besar menuju rumput abadi energi asal sekali lagi. Dia berhasil memasukkan kekuatan penghancurnya dengan paksa ke dalam bayangan Origin Energi Immortal Grace sebelumnya dengan memanfaatkan amplifikasi Blood Touch Bin Bun-nya dan Piercing Pok Bun yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Hasil pertempuran diputuskan di sana dan kemudian. Bab 914, Jiwa Roh Jingga. Su Lizzie adalah yang paling gigih dalam menyerap energi penghancur kembali ketika mereka masih di Pulau Iblis. Dia juga orang yang telah bertahan paling lama di pos pemeriksaan itu. Dia mengerti apa masalahnya selama ini. Kemampuan bertarungnya terlalu lemah karena dia adalah seorang master jiwa tipe makanan. Di sisi lain, dia mencintai Ye Xinglan, dan dia setuju untuk berpasangan dengannya. Namun, jauh di lubuk hati, dia masih merasa agak rendah diri. Itu bukan pengalaman yang menyenangkan bagi seorang pria untuk selalu harus bergantung pada wanita untuk perlindungan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras selama ini dalam upaya untuk mengejar Ye Xinglan. Dia ingin melindungi Ye Xinglan dengan kekuatannya sendiri. Dia telah melakukan upaya dan kemauan yang kuat dalam bertahan untuk mencari cara untuk mengangkat dirinya. Dia akhirnya menemukannya ketika dia dihadapkan dengan energi kehancuran. Fitur khusus metode misterius surga adalah tidak henti-hentinya. Niat asli The Old Demons adalah untuk memperkuat kekebalan dan resistensi Shrek Seven Monsters dengan menjenuhkan mereka dengan energi penghancur. Di sisi lain, Su Lizzie membalikkan ini dengan menggabungkan setiap tetes kekuatan destruktif dengan kekuatan jiwanya. Pada awalnya, ini benar-benar merugikan dia, tetapi dia berhasil menahan proses dengan mengandalkan pemulihan Pok Bones dan Foam Crystal Bones di setiap langkah. Dia berangsur-angsur beradaptasi dengan kekuatan destruktif setelah paparan yang lama dan merintis jejak yang berbeda dengan menyimpannya di laut energi vital yang terbuka khusus di tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan energi untuk pertempuran, dan itu telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Bagian yang paling menakutkan tentang energi penghancur adalah bahwa itu akan mengisi sendiri dengan secara alami menyerap aura yang dikeluarkan oleh lawan ketika itu telah menghancurkan mereka. Efeknya paling baik dilihat ketika digunakan pada bentuk kehidupan. Sementara itu, energi yang dilepaskan dari Origin Energi Immortal Grace menggunakan kekuatan hidup sebagai energi intinya, sehingga benar-benar diliputi oleh kekuatan destruktif. Karena itu, energi penghancur dilepaskan sepenuhnya dan menekan rumput untuk menyusut kembali ke tubuh aslinya. Kasihanilah, ambil rumput abadi tapi jangan mencemari apapun di sini dengan kekuatan penghancur. Pria berjubah ungu itu berteriak pada Su Lizzie untuk menghentikan serangannya. Cahaya ungu tua menghilang. Su Lizzie pergi ke Origin Energi Immortal Grace dan menarik kembali baju tempurnya. Dia menarik rumput dengan tangannya dan itu melepaskan diri secara alami dari tanah, meninggalkan pisau kecil Immortal Grace di tempat yang sama seperti Star Luo Holy Pearl dari sebelumnya. Benihnya akan terus tumbuh dan siklus hidupnya terus berlanjut. The Origin Energi Immortal Grace tampak tipis, tetapi terasa berat di tangannya. Amorous Douluo berbicara, Anda dapat memilih untuk mengkonsumsi daun rumput abadi energi asal satu persatu. Anda dapat menyerap esensi dari setiap bagian melalui meditasi untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwa Anda. Rumput abadi memiliki roh sehingga konsumsilah segera mungkin. Ini untukmu. Petik 2.
Dia melemparkan kotak batu giok ke Sulizi saat dia berbicara. Rumput abadi yang belum kamu konsumsi dapat disimpan dalam kotak giok ini sementara waktu. Ya, terima kasih, Wakil Ketua Master. Dengan gembira, Sulizi mencari tempat kosong untuk duduk sebelum mengkonsumsi sehelai rumput abadi energi asal. Rasanya seperti rumput yang sangat keras, mentah, belum dipotong dan rasanya benar-benar tidak menyenangkan. Begitu rumput mencapai perutnya, Sulizi merasakan energi asal yang tebal dan kuat melonjak ke tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan jiwanya sebelum melonjak liar melalui meridiannya. Bibir Ye Xinglan tersenyum puas karena Sulizi seharusnya bisa meningkatkan basis kultivasinya menjadi jiwa kaisar berdering 6 dengan bantuan energi rumput abadi, 100.000 tahun ini. Selain itu juga akan bertindak sebagai dasar yang kuat untuk basis kultivasinya di masa depan dan mungkin bahkan mengembun menjadi inti jiwa. Pria berjubah ungu berdiri di sana dengan ekspresi seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Siang-siang, apa yang terjadi denganmu? The Blazing Apricot Cabage tiba di sisinya dan bertanya dengan telepati surgawinya. Pria berjubah ungu itu menjawab, orang-orang ini yang dibawa oleh Amorous Douluo tampak sedikit berbeda. Mereka membuatku memikirkan pria itu dari 20.000 tahun yang lalu. Maksudmu Tang San? Tanya si aprikot cabai dengan takjub. Pria berjubah ungu bernama Damas Tulip menganggukkan kepalanya. Tang San mengambil pendahuluku dan akhirnya berkembang menjadi dewa sesudahnya sebelum ia terbang ke alam surgawi. Pendahuluku secara alami mengikutinya dan memperoleh keabadian. Namun, tidak ada roh jiwa pada saat itu. Kemudian, Es Suci Douluo Huo Yuhao membawa kekuasaannya ke pihak kita dan membentuk perjanjian roh-roh dengan rumput beku berujung 8 pada akhirnya. Rumput beku berujung 8, juga, mengikuti dia dan membudidayakan menjadi dewa sebelum naik ke alam surgawi sebagai abadi. Petik 2. Dibandingkan dengan pendahuluku, rumput berujung 8 keluar di depan. Pikiran surgawinya hampir sepenuhnya terpelihara, sampai pada titik yang memunculkan kemungkinan bagi kita binatang buas untuk mengikuti tuan jiwa manusia ke alam surgawi di masa depan. Kita belum berpikir tentang alam surgawi selama bertahun-tahun. Namun orang-orang muda yang dibawa oleh Amorous Douluo ini membuat saya merasa bahwa mungkin beberapa dari mereka mungkin dapat menemukan alam surgawi di masa depan dan mungkin bahkan membangunnya kembali. Petik 2. The Blazing Apricot Cabage berbicara dengan bingung, jadi, Anda mengatakan bahwa antusiasme Anda Tulip Damas menghela nafas. Tidak banyak yang tersisa dari umurku 200.000 tahun. Setahun di Ichevire Polaris Ice sama dengan 10 tahun di dunia luar. Aku mungkin akan mencapai hukuman kedua dalam lebih dari 100 tahun atau lebih, dan, saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil melewati waktu ini. Mungkin ini benar-benar kesempatan bagi saya. Petik 2. The Blazing Apricot Cabage diam. Sisa dari 4 item surgawi tingkat tinggi dan roh bumi juga semakin mendekat. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Damas Tulip telah menggerakkan mereka juga. Satu-satunya kesempatan untuk membebaskan diri dari surga dan hari kiamat bumi adalah untuk terlibat dalam penanaman yang menyatu dengan umat manusia. Namun, mereka juga perlu menanggung risiko kematian bersama tuan jiwa mereka jika tuan rumah mereka tidak mampu mengolah menjadi dewa. Risiko itu relatif lebih tinggi jika mereka memilih untuk melekatkan diri pada manusia sehingga mereka harus sangat berhati-hati. Kelompok manusia ini mungkin sebenarnya dapat berkembang menjadi dewa suatu hari nanti. Jika Tulip Damas tetap berada di mata terpolarisasi kebakaran es, ia bisa hidup lebih dari 100 tahun lebih, sedangkan jika ia memilih untuk mengikuti seorang guru jiwa manusia, ia mungkin bisa hidup selama 200 tahun lagi seandainya guru jiwa itu berkultivasi ke judul Douluo, baik. Dengan kata lain, dia tidak akan menderita kerugian besar bahkan jika dia tidak pernah berhasil mengolah menjadi dewa. Dengan demikian, meskipun pada awalnya jijik, minat Damas Tulip gempar saat dia menyaksikan manusia-manusia ini mengungkapkan bakat alami mereka yang kuat satu persatu. Jadi, bisakah kita melanjutkan dengan orang berikutnya? Amorous Douluo bertanya. Komunikasi yang saleh dari para bis tidak dapat didengar oleh Amorous Douluo terlepas dari basis kultivasinya. Namun, Amorous Douluo bisa tahu dari pertukaran pandangan antara Tulip Damas dan bis lainnya bahwa perasaan jijik yang mereka rasakan sebelumnya telah menghilang. Tulip Damas berbalik dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Amorous Douluo, jika aku bersedia diubah menjadi roh-roh, aku bertanya-tanya apakah Anda memiliki rekomendasi. Jiwa binatang selalu lugas dalam perilaku mereka tanpa niat berbelit-belit.
Meskipun Zhang Xin bisa mengatakan bahwa sikap mereka sudah mulai berubah, dia tidak mengharapkan perubahan total. Dia tertegun sejenak sebelum dengan gembira bertanya, "Saudara Damas, apa maksudmu?" Damas Tulip berbicara dengan senyum pahit di wajahnya, "Aku tidak punya banyak waktu lagi dan aku akan menghadapi hari kiamat surga dan bumi yang kedua. Aku tidak berpikir bahwa aku akan lewat, jadi aku mungkin juga mengambil risiko untuk bergabung dengan Anda manusia dan berusaha untuk meraih alam surgawi Anda." Petik 2. Zhang Xin segera tersenyum. "Saudara Damas, ini adalah pilihan yang bagus. Ketujuh anak ini adalah generasi Shrek Seven Monsters saat ini, seperti leluhur pertama kita Tang San bertahun-tahun yang lalu dan juga es suci Douluo Huo Yu Hao. Selain itu, mereka tidak kurang berbakat daripada salah satu nenek moyang kita. Upaya mereka sendiri akan menentukan nasib mereka. Bagaimanapun, saya sangat yakin bahwa di seluruh dunia, kelompok ini adalah yang paling mungkin untuk mencapai tingkat surgawi." Petik 2. Pada titik ini, dia berbalik dan menatap Ye Xinglan, Yue Zhengyu, Yuanen Yehui dan Xie Xie, yang belum mulai menyerap item roh, dan berbicara, "Siapa di antara kalian semua yang mengizinkan Tulip Damas untuk berubah menjadi roh-rohmu? Meskipun kamu belum naik ke pangkalan budidaya cincin jiwa, Brother Damas masih dapat sementara menghuni tubuhmu dan bergabung denganmu ketika kamu telah mencapai terobosan di basis kultivasi kamu." Petik 2. Tulip Damas berbicara dengan bangga, "Basis kultivasi saya sudah 198.000 tahun saat ini. Saya sangat dekat dengan wilayah 200.000 tahun sekarang. Saya pasti akan berada di 200 level 1000 tahun sebagai cincin jiwa, jadi kurasa aku akan menjadi roh-roh oranye." Petik 2. Ye Xinglan bertanya, "Aku ingin tahu apa kemampuanmu, Yang Mulia." Tulip Damas terdengar lebih angkuh ketika dia menjawab, "Aroma saya mampu mengeluarkan semua racun." Tanpa diduga untuk Tulip Damas, Ye Xinglan mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya dan menggelengkan kepalanya dengan tidak tertarik. Xie Xie dan Yuanen Yehui menggelengkan kepala mereka juga. Yue Zhengyu bahkan tidak menggelengkan kepalanya tetapi langsung berkata, "Aku tidak butuh itu. Ada berbagai macam penangkal racun yang dikembangkan hari ini. Apa gunanya mengeluarkan racun? Selain itu, tidak ada cara yang dapat berkontribusi untuk setiap keterampilan jiwa yang signifikan." Petik 2. Bab 915, Berbahu Dingin. Tulip Damas tidak percaya ketika dia melihat keempat orang muda di depannya. Sudut bibirnya bergerak-gerak sementara sisa 5 bis berdiri di belakang dengan tak percaya. Dia ditolak. Raja Rumput Abadi melampaui waktunya, Tulip Damas, yang mengejutkan semua orang, telah diberi bahu dingin. Asmara Douluo hampir tertawa keras. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Kalian semua tidak boleh berpikir seperti itu. Jiwa roh oranye sulit didapat dan hanya dapat diberkahi oleh bis. Bahkan jika keterampilan jiwa sedikit lemah, itu agak tinggi di cincin jiwa peringkat, jadi cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain." Petik 2. Damas Tulip dengan marah menjawab, "Apa yang Anda maksud dengan, itu cukup efisien dalam mengintimidasi orang lain? Saya adalah raja dari rumput abadi. Saya mampu mengidentifikasi fitur-fitur khusus dari semua benda roh langit dan bumi, dan posisi saya memungkinkan saya untuk memerintah mereka semua juga. Kemampuan bertarung setiap jenis binatang buas tanaman dikurangi setengahnya sebelum saya." Petik 2. Tidak ada banyak master jiwa tipe tanaman, saya pikir. Toh itu tidak penting dalam meningkatkan basis kultivasi seseorang, Ye Xinglan berbicara dengan sungguh-sungguh. Xie Xie ikut. Tepatnya, ini sangat tidak berguna. Aku hanya mencari rumput abadi yang meningkatkan kecepatanku. Kesempurnaan kecepatan adalah tujuanku. Yuanen Yehui berbicara, "Aku berusaha untuk fokus pada kekuatanku atau hanya satu atribut. Jiwa roh yang tidak memiliki efek tempur yang sebenarnya tidak berguna bagiku. Apalagi jika itu menempati ruang 2 cincin jiwa, itu pasti akan mengurangi kapasitas bertarungku sangat." Petik 2. Yue Zhengyu mengangkat bahu. "Aku ingin memiliki benda roh atribut langit dan bumi yang ringan. Tidak ada gunanya bahkan jika itu bagus untuk dilihat. Kami ahli dalam penyamaran, jadi mudah bagi kita untuk menyembunyikan cincin jiwa oranye, tapi aku akan lebih baik pergi tanpanya jika tidak memiliki aplikasi praktis." Petik 2. Aku, Tulip Damas benar-benar ingin melompat ke mata terpolarisasi Ichevire dan mengeluarkan dirinya dari kesengsaraannya. Mereka memecatnya begitu saja. "Kamu tidak tahu apa-apa, dasar bocah-bocah cilik. Tang San, pendiri asli sekte Tangmu, memilih pendahuluku sejak awal.
Apakah kamu pikir dia membuat pilihan yang salah? Kekuatanku tidak sesederhana kelihatannya. Aku, teriak marah, Tulip Damas mengeluarkan amarahnya dalam ledakan emosi. Tulip kecil, jangan marah. Kurasa mereka sengaja mencoba mengganggumu, si kubis aprikot teras buru-buru menghibur. Apakah kamu ingin menjadi roh-rohku? Mata Yue Zhengyu bersinar cerah saat melihatnya. Jiwa bela diri saya adalah malaikat suci. Cahaya dan api seharusnya saling melengkapi. Jika Anda bersedia menjadi jiwa roh saya akan dengan senang hati menyambut Anda. Api suci saya pasti akan diangkat ke tingkat yang sama sekali baru. Petik 2. The Blazing Apricot Cabage sempat lengah beberapa saat sebelum dia membentak, jangan pernah memikirkannya. Aku masih bisa hidup selama 3000 tahun lagi. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk kalian, manusia? Huo Yuhao mengambil esensiku bertahun-tahun yang lalu dan sangat merusak basis kultivasi saya. Kalau tidak, saya mungkin telah menembus kiamat kedua. Saya sama sekali tidak tertarik pada umat manusia, jadi bagaimana saya bisa bergabung dengan kalian semua? Petik 2. Yue Zhengyu tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat ekspresi keras kepala Blazing Apricot Cabage. Dia berbicara dengan tidak berdaya, apa yang kita minta tidak bisa kita dapatkan. Apa yang tidak kita minta adalah memohon untuk diambil. The Damas Tulip hampir memuntahkan seteguk darah segar dalam kemarahan. Apa yang kamu maksud dengan, memohon untuk diambil, ya? Apa maksudmu itu? Petik 1. Amorous Douluo dengan tergesa-gesa mencoba menenangkan situasi, dengan mengatakan, anak-anak, kalian semua tidak mengerti arti dari cincin jiwa oranye. Itu akan memberi Anda berbagai peningkatan. Manfaat yang diberikan kepada Anda jauh lebih besar daripada apa hanya keterampilan jiwa yang bisa dilakukan. Minta maaf kepada saudara Damas dengan cepat. Petik 2. Mereka berempat memiliki ekspresi yang berbeda. Mereka memberi hormat Tulip Damas yang sudah gila itu dengan susah payah dan menganggap itu permintaan maaf. Aku tidak akan pernah bergabung dengan mereka, apapun yang terjadi. Mereka benar-benar membuatku jengkel. Tulip Damas berwarna hijau karena marah. Dia sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Pada saat yang tepat ini, sebuah suara terdengar. Senior, aku bertanya-tanya apakah aroma Anda mampu mengubah aura seseorang. Tulip Damas berbalik dan melirik ke arah suara itu, tepat pada waktunya untuk melihat Tang Wulin, yang sudah mulai bermeditasi paling awal, berdiri dan berjalan ke sisinya. Damas Tulip menjawab dengan bangga, setiap kemampuan yang berhubungan dengan bau berada dalam kekuatanku. Tang Wulin tiba di samping teman-temannya dan membungkukkan tubuhnya sedikit. Dia berbicara, kalau begitu, saya ingin menerima bantuan Anda sangat banyak. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi jiwa roh saya setelah terobosan saya berikutnya. Damas Tulip mengerutkan kening. Dia memandang Tang Wulin dan berbicara, apakah kamu bersedia melakukannya? Tang Wulin berbicara dengan penuh kepastian, ya, saya. Damas Tulip berbicara, namun sepertinya aku tidak terlalu cocok dengan aura Raja Naga Emasmu. Secara relatif, sebagai makhluk jiwa berjenis tanaman, aku lebih suka kekuatan cahaya atau energi elemen air. Tentu saja, yang terbaik masih jiwa bela diri tipe tumbuhan. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa berubah menjadi cincin jiwa oranye jika kita tidak cukup cocok. Petik 2. Tang Wulin segera tersenyum ketika mendengar itu. Alasan dia bangun begitu cepat adalah karena dia makan terlalu sedikit dari Velvet Skyridge Chrysanthemum, dan juga karena tubuhnya terlalu kuat sekarang. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas diubah oleh Velvet Skyridge Chrysanthemum, tetapi ia juga menyerap nutrisi dalam krisantemum terlalu cepat setelah ia mengalami perubahan. Kekuatan jiwa Tang Wulin meningkat dengan 1 peringkat sementara kekuatan esensi darahnya ditingkatkan pada saat yang sama. Vortex esensi darahnya terasa seperti akan mengkristal. Karena itu, ia memilih Damas Tulip karena 2 alasan. Yang pertama karena basis budidayanya benar-benar kuat. Sangat sulit untuk mendapatkan bahkan cincin jiwa 100 tahun yang nyata di dunia modern, apalagi cincin jiwa tingkat bis. Seekor bis setidaknya bisa memberinya 2 cincin jiwa oranye, yang tentunya bisa memperkuat tubuhnya. Bahaya terbesar yang mengintai di dalam tubuhnya adalah 9 segel Raja Naga Emas, yang akhirnya akan menjadi masalah. Dia mungkin bisa menyebabkan kehancurannya sendiri jika dia tidak hati-hati. Jadi, ketika dia mendengar Amorous Douluo menyebutkan bahwa cincin jiwa oranye dari Tulip Damas yang telah ditransformasikan mampu meningkatkan kemampuan fisik seseorang ketika dia baru saja bangun dari meditasinya sebelumnya, dia segera bertanya tanpa ragu sedikitpun.
Di sisi lain, kemampuan untuk mengubah aura tubuhnya secara alami memungkinkannya untuk menyembunyikan basis kultivasinya dengan lebih baik. Sementara itu, bagaimana mungkin dia tidak tersenyum mendengar pertanyaan Tulip Damas? Jiwa bela dirinya bukan Raja Naga Emas. Tanaman merambat melonjak keluar dari tubuh Tang Wulin ketika aura Kaisar Blue Silver langsung meletus darinya. Tanaman merambat biru emas berpisah di belakang punggungnya dan bersentuhan dengan segala macam rumput roh di sekitarnya. Sekaligus, gelombang spiritual lembut berkembang dari tubuh Tang Wulin. Dalam sepersekian detik itu, ia tampaknya berasimilasi dengan mata terpolarisasi Ichevire dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ini adalah... Tulip Damas menatap dengan heran ketika Tang Wulin melepaskan Kaisar Blue Silver. Tubuhnya bergetar ketika dia merasakan aura Tang Wulin, dan dia terengah-engah ketika tatapannya jatuh ke tubuh Tang Wulin dan melihat cincin jiwa hijau emas di belakang punggungnya. Anak alam, kesadaran Tang Wulin bergeser sangat sedikit dan dia bisa langsung merasakan hubungan spiritual yang telah dia bentuk dengan semua tanaman dan rumput abadi di mata terpolarisasi kebakaran es ini. Itu berbeda dari apa yang dia rasakan di hutan dan tanaman lain sebelumnya. Tanaman di sini memiliki kecerdasan spiritual yang sangat tinggi, sehingga mereka dapat mengirimkan perasaan ramah mereka kepadanya secara langsung. Selain itu, Tang Wulin terkejut menemukan bahwa auranya mulai tumbuh dengan cepat karena amplifikasi tanaman di mata terpolarisasi Ichevire. Cincin jiwa hijau emas terbaru di tubuhnya bahkan memancarkan aura yang terasa seperti terbakar. Dia pernah mengalami efek cincin jiwa hijau emas dan keterampilan jiwanya, anak alam. Area yang kekuatan spiritualnya bisa cakup ketika skill jiwa diluncurkan menyaingi radar yang paling kuat. Selain itu, dia bisa mengendalikan semua tanaman di daerah itu untuk penggunaannya sendiri dan untuk sementara meminjam kekuatan mereka. Dalam keadaan itu, dia bahkan bisa membandingkan dirinya dengan judul Douluo. Pilih aku bersedia menjadi roh-rohmu tanpa syarat. Sebuah bayangan melintas dan sesosok sudah telah tiba di depan Tang Wulin. Itu adalah salah satu dari 6 Great Beast dari sebelumnya. Lelaki itu berkulit gelap dan berwajah tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya mengkilap saat dia berdiri di belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Matanya berkilau seterang bintang-bintang. Bab 916. Little Black, minggir. Tang Wulin merasakan panas di wajahnya saat sosok lain melintas. The Blazing Apricot Cabage yang kecantikannya tak tertandingi muncul di hadapannya. Pilih aku. Kemampuan bertarungku adalah yang terkuat di antara semua orang. Aku bisa memberimu api yang paling murni untuk memperkuat kemampuanmu dan bahkan menambahkan kontrol pada elemen api dari atribut alamimu. Apa yang kamu lakukan? Di mana martabatmu? Tulip Damas meraung marah ketika dia menghentikan 3 binatang buas yang tersisa yang akan bergegas. Dia kemudian berjalan ke Tang Wulin dengan langkah besar, dan dengan kedua tangannya, dia menarik si kecil hitam dan kubis aprikot yang menyala-nyala pergi. Keangkuhan di wajahnya menghilang saat dia berdiri di depan Tang Wulin. Aku setuju untuk melakukannya. Sisa dari 5 binatang buas segera meledak keributan segera setelah dia mengatakan itu. Apa yang kamu maksud dengan, kamu setuju untuk melakukannya? Si kecil hitam segera menarik Tulip Damas. The Blazing Apricot Cabage bahkan lebih marah ketika dia berbicara. Tulip kecil, kamu tercela. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku tidak ragu dengan pertanyaan yang kamu ajukan. Tulip Damas mencibir. Aku ingin tahu siapa yang menyebutkan sebelumnya bahwa dia masih memiliki 3000 tahun kehidupan, jadi dia tidak akan pernah menjadi roh-roh manusia. The Blazing Apricot Cabage menjawab dengan marah, bagaimana itu sama? Dia adalah anak alam. Jika kita mengikutinya, kita selalu dapat berkultivasi dengannya sebagai akarnya kapan saja. Kita tidak perlu menghadapi hukuman dewa di bawah perlindungannya. Bahkan jika dihadapkan dengan kejatuhan, dia secara alami akan berubah menjadi pohon kuno alam. Sebagai temannya, saya secara alami akan terlahir kembali di bawah perlindungan pohon kuno alam. Siapa yang peduli tentang 3000 tahun kehidupan ketika Anda dapat memiliki keabadian? Petik 2. Kata-kata The Blazing Apricot Cabage tidak meyakinkan Tulip Damas, tetapi menerangi Tang Wulin. Tang Wulin tidak berharap anak alamnya memiliki pengaruh yang begitu kuat pada benda-benda roh surga dan bumi ini. Ye Xinglan, Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Yue Zhengyu terpana menyaksikan skenario ini saat ini. Binatang buas ini aneh karena mereka ingin membunuh Shrek Seven Monsters untuk bertarung di antara mereka sendiri agar menjadi jiwa roh Tang Wulin.
Betapa cepatnya sikap mereka berubah membuat beberapa orang terperangah. Namun, sepertinya pergantian peristiwa ini adalah hal yang baik. Damas Tulip berbicara kepada Tang Wulin, anak alam, aku bisa membiarkan kalian semua mendapatkan satu item roh lagi masing-masing. Selanjutnya, aku bisa memberitahumu jenis yang paling berharga. Itu mengkhianati temanmu sendiri untuk keuntungan pribadi. Tulip kecil, apakah kamu tidak malu? Binatang lain melesat dengan marah. Tulip Damas memberikan ham dingin. Kalian semua tidak tahu apa-apa. Apakah kamu tidak menemukan apa jiwa bela dirinya? Itu adalah Blue Silver Emperor, Kaisar Blue Silver yang sama dari nenek moyang Tang Sek, Tang San. Pilihan pertama Tang San adalah aku kembali pada awalnya, keturunannya, anak alam harus memilihku. Kalian semua sebaiknya berhenti berlomba karena kamu tidak mungkin menang atasku. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Tulip Damas melintas sekali sebagai lingkaran cahaya ungu berkabut dikeluarkan dari tubuhnya secara instan. Aura dari sisa 5 binatang buas sangat melemah. Ini seharusnya kemampuan Tulip Damas untuk menekan tanaman lain yang dia sebutkan sebelumnya. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai orang yang cerdik sendiri, dia sangat sadar bahwa tetap diam akan sangat bermanfaat dalam keadaan seperti itu. Tulip kecil, kamu tidak bisa bertindak seperti ini. Anak alam ditemukan oleh kita semua bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan keabadian kita. Bukankah kamu sedikit egois karena menginginkan semua ini untuk dirimu sendiri? Kubis aprikot api sangat marah. Tepat sekali, aku tidak tahan lagi, kata pemuda yang mengenakan jubah biru yang termuda di antara 6. Little Frozen, pendahulumu telah mengikuti Holy Ice Douluo untuk naik sebagai dewa. Kau tidak berhak mengatakan hal buruk tentangku, kata Tulip Damas yang kesal. Tang Wulin baru menyadari bahwa orang termuda secara mengejutkan adalah rumput beku berujung 8. Pendahulunya adalah salah satu dari beberapa roh jiwa besar dari es suci Douluo Huo Yuhao. Namun, Tulip Damas memikirkannya ketika dia ditantang pada kesenangan diri sendiri. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan menarik aura ungu sebelum kembali ke teman-temannya. Little Blazing benar, ini adalah kesempatan bagi semua orang dan kita semua bertindak impulsif. Anak alam pasti memikat kita semua. Agar adil bagi semua orang, mengapa kita tidak menjelaskan kemampuan kita dan membiarkan anak alam itu untuk membuat pilihannya? Petik 2. Sebagai Raja Rumput Abadi, ia memilih untuk menjadikannya kesempatan yang adil bagi semua orang. 6 rumput abadi besar semua melihat ke arah Tang Wulin. The Blazing Apricot Cabage berbicara dengan penuh semangat, saya The Blazing Apricot Cabage. Saya lahir di danau yang tengah dari Ichevire Polaris Ice. Saya berada di peringkat tertinggi untuk pabrik jenis api. Saya sudah memberitahu Anda tentang efek yang didapat setelah melebur denganku. Meskipun aku tidak begitu cocok dengan atributmu, aku harus memberitahumu bahwa Tang San pernah menggunakan pendahuluku dan juga pendahulu Little Frozen untuk melakukan Fire Ice Body Refining untuk memperkuat tubuhnya kembali pada awal waktu. Meskipun kami tidak berhasil menjadi cincin jiwanya, para pendahulu kami sangat membantu kultivasinya. Petik 2. Pemurnian tubuh api es. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mengetahui hal ini juga. Rumput beku berujung 8 melanjutkan, ya, itu benar. Aku benar-benar kebalikan dari Little Blazing. Aku lahir di Spring Ice Polar yang merupakan kebalikan dari Spring Blazing yang. Aku yang abadi-abadi rumput. Petik 2. Binatang yang dikenal sebagai Little Black terus berbicara. Saya Little Black dan saya Black Jade Divine Bambu yang telah berkultivasi selama 160.000 tahun. Saya sangat cocok dengan Anda. Jiwa bela diri Anda akan sangat diperkuat dan ditingkatkan saat menyerap aku. Aku akan meningkatkan kekencangan sisi lembutmu. Semua tanaman merambat Blue Silver Emperormu dapat dikonversi menjadi Black Jade Blue Silver Spears dengan kekuatan yang tak tertandingi. Aku akan memperkuat kemampuan bertarung jiwamu pada sebagian besar skala. Petik 2. Dua binatang lainnya berjalan maju secara terpisah. Orang di sebelah kiri berbicara, saya The Pierre Cinggaze yang diolah menjadi bentuk manusia. Es suci Douluo Huo Yuhao memilih pendahulu saya dan menerima kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan mata rohnya dan mata setan ungu. Meskipun saya hanya memiliki sudah berkultivasi selama 110.000 tahun, aku sudah melewati rintangan pertama dari hukuman dewa, jadi aku bisa dianggap sebagai binatang buas. Aku akan sangat bermanfaat bagi mata iblis ungumu jika kau memilih untuk bergabung denganku. Petik 2.
Orang terakhir juga orang dengan tubuh paling besar di antara binatang buas. Aku labu cacing tanah. Aku telah berkultivasi selama 190.000 tahun. Kamu akan mendapatkan cincin jiwa oranye setelah menyerapku. Meskipun kita semua adalah binatang buas, hanya 200.000 tahun binatang buas dengan basis kultivasi yang dekat dengan hukuman besar kedua akan memungkinkan Anda untuk memiliki jiwa roh jeruk. Ini adalah perbedaan dalam peringkat. Saya memiliki kemampuan giliran cacing tanah, jadi saya dari atribut bumi. Saya bisa merasakan sepotong tulang jiwa atribut bumi yang sangat kuat di tubuh Anda. Bersatu dengan saya akan memungkinkan Anda untuk memiliki peningkatan luar biasa dalam kemampuan Anda untuk mengendalikan bumi dan bahkan meningkatkan keterampilan tulang jiwa Anda dalam skala besar. Petik 2. 5 binatang buas besar masing-masing memperkenalkan diri secara individual. Dedamas tulip akhirnya berbicara, mereka semua benar. Lagi pula, kita semua binatang buas dengan kecerdasan. Memilih siapapun dari kita untuk menjadi roh-rohmu akan memberi Anda sepotong tulang jiwa ketika Anda bergabung dengan kami selama terobosan Anda berikutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Sebagai perbandingan, saya pikir labu kecil dan hitam kecil paling cocok untuk Anda. Penilaian ini sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kesesuaian Anda. Petik 2. Tang Wulin diam. Dia merasa kewalahan dengan banyak pilihan saat ini. Cincin dan tulang jiwa 100.000 tahun benar-benar tujuan akhir bagi seorang guru jiwa. Pada saat ini, ada 6 makhluk seperti itu yang bersedia menjadi jiwa rohnya dan menunggu berturut-turut baginya untuk membuat pilihan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga memberinya keputusan sulit. Sebelum aku membuat pilihan, akankah senior memberitahu aku alasannya atas penghargaanmu yang tinggi terhadap anak alam? Lagi pula, apa arti yang mendalam dari anak alam? Tang Wulin bertanya, bahkan Atlas Douluo Yunming tidak mampu menjawabnya kembali di awal. Saat ini sepertinya kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan jawabannya karena dia sedang menghadapi binatang jenis tanaman ini. Tulip Damas terdiam sesaat sebelum dia berbicara, anak alam adalah benih yang diakui oleh alam yang agung. Benih? Tang Wulin bertanya dengan heran. Tulip Damas mengangguk, ya, benih itu. Benih yang juga dikenal sebagai benih alam. Benih semacam itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah. Benih alam hanya lahir ketika hati alam dihancurkan di benua. Dengan kata lain, tanaman yang berada di puncaknya di dunia menumbuhkan benih seperti itu dan mempercayakan alam anak dengannya ketika alam dihancurkan. Alam anak akan mencari kesempatan untuk berkecambah sehingga alam dapat berkembang biak dan hidup sekali lagi. Benih alam dapat ditemukan pada tumbuhan atau hewan apapun, tetapi ini adalah pertama kalinya kami mengetahui bahwa itu muncul pada manusia. Petik 2. Bab 917. Pada titik ini, tatapannya menjadi kusam. Terus terang, kami tidak percaya bahwa Shrek Academy dimusnahkan sampai kami merasakan aura anak alam di dalam dirimu. Anak alam sebelumnya adalah pohon emas di Akademi Shrek. Keberadaannya telah mendukung alam. Sekarang setelah kupikirkan, sudah jatuh. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan terkejut setelah mendengarkan kata-katanya. Pohon emas sudah jatuh seperti tulip Damas disebutkan, sementara anak alamnya telah dibentuk dengan bantuan pohon emas. Sebenarnya, dia telah menyelesaikan cincin jiwa alam anak bahkan sebelum pohon emas jatuh. Apa yang menyebabkan alam dihancurkan dengan sangat tajam? Tanpa ragu, itu adalah tindakan sembrono umat manusia. Tang Wulin merasakan berat di dadanya ketika dia memikirkannya karena dia adalah bagian dari umat manusia. Apa yang akan terjadi jika benih alam tidak berkecambah dan berakar? Douluo yang asmara itu tiba-tiba bertanya. Ekspresi Damas Douluo berubah. Lalu, alam akan layu dan itu akan menjadi kiamat di dunia manusia. Semua makhluk hidup secara bertahap akan mati karena kehancuran rantai makanan. Douluo benua akan berada di jalurnya untuk menyelesaikan pemusnahan. Pada akhirnya, tidak ada yang akan bertahan hidup. Petik 2. Kata-kata ini terdengar tidak menyenangkan sehingga Shrek Seven Monsters semua terkejut ketika mendengar ini. Mereka memikirkan situasi saat ini di benua itu. Jiwa binatang sudah hampir punah atau punah, dan teknologi umat manusia berkembang pesat. Hampir setiap kota besar telah berubah menjadi hutan beton sementara habitat makhluk hidup lainnya dihancurkan dalam proses tersebut. Jika ini terus berlanjut, akankah dunia tidak ada lagi ketika semua hutan di benua itu hilang? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Bahkan Tulip Damas terdengar seperti dia melebih-lebihkan untuk menarik perhatian. Namun,
Hasil seperti itu tampaknya tidak terhindarkan. Apakah kasus binatang buas menjadi spesies yang terancam punah tidak jelas? Tang Wulin berkata, jadi, apa yang harus saya lakukan sebagai anak alam? Tulip Damas menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku sudah di sini sejak aku lahir. Semua pengetahuanku tentang anak alam tertanam dalam genku dan hanya itu yang aku tahu. Aku juga tidak tahu apa yang harus kau lakukan sebagai anak alam, tapi aku yakin bahwa kita semua akan membantu dan melindungi Anda dengan harapan bahwa, suatu hari, Anda akan cukup kuat untuk menghidupkan kembali alam. Petik 2. Tang Wulin mengangguk dengan lembut. Tanggung jawab baru yang hebat baru saja ditambahkan pada beban di pundaknya. Mata Tulip Damas dipenuhi dengan antisipasi. Jadi, apa pilihanmu? Tang Wulin terdiam sesaat sebelum dia berbicara, karena kalian semua bersedia membantu saya, apakah Anda bersedia untuk pergi dengan saya? Saya baik-baik saja tanpa ada yang menjadi jiwa roh saya. Bagaimana kalau menjadi teman saya saja? Apakah itu bisa dilakukan? Petik 2. Keenam orang ini semua binatang buas dengan basis budidaya lebih dari 100.000 tahun, sehingga status mereka dapat dianggap sebagai judul Doulos. Mereka semua maha kuasa bahkan tanpa baju perang. Akan jauh lebih mudah untuk membangun kembali Akademi Shrek dengan bantuan mereka di masa depan. Tulip Damas tertegun sesaat tetapi segera tersenyum pahit. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, kita berbeda dari makhluk jiwa tipe tanaman biasa. Basis kultivasi kita hanya 1/10 dari yang sebenarnya karena kita mengandalkan energi asal dari mata api yang terpolarisasi Ichevire untuk kultivasi kita. Dengan demikian, kita akan terus melemah, dan masa hidup kita akan dipersingkat secara signifikan segera setelah kita meninggalkan mata terpolarisasi kebakaran es. Tidak akan butuh waktu lama untuk hukuman dan penghancuran dewa untuk mengejar kita. Basis kultivasi kita akan berkurang saat itu bahkan jika kita memilih untuk menjadi roh jiwa. Karenanya, kami tidak mungkin mengikuti Anda kecuali Anda mampu bergabung dengan kami semua sebagai jiwa roh Anda. Petik 2. Tang Wulin punya ide di benaknya. Aku tidak bisa melakukannya sendirian, tetapi aku memiliki teman-temanku. Mereka dapat menanamkan jiwa roh mereka juga. Oh benar, aku minta maaf karena aku begitu egois. Tang Wulin menjadi sedikit kesal karena tiba-tiba sadar dia. Dia menyadari bahwa jika binatang jenis tanaman ini memilih untuk menjadi jiwa roh mereka, binatang itu akan mati jika sesuatu menimpa mereka di masa depan. Tulip Damas tertegun sejenak sebelum dia berbalik dan memandangi 5 binatang seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Sebuah kebingungan pikiran dikomunikasikan dengan cepat di antara 6 binatang buas. Tang Wulin akan mengatakan sesuatu ketika dia dihentikan oleh tatapan Amorous Douluo yang mengisyaratkan padanya untuk menunggu. Sesaat kemudian, Tulip Damas berbalik sekali lagi dan berbicara dengan Tang Wulin dengan sungguh-sungguh, skenario yang baru saja Anda usulkan bukan tidak mungkin. Namun, saya harus terlebih dahulu memverifikasi beberapa hal. Pertama, sebagai anak alam, maukah Anda tetap bersama teman-temanmu selalu? Petik 2. Tang Wulin memandang rekan-rekannya sebelum berbicara dengan tegas, kita pasti akan bersama, jika tidak setiap detik atau setiap menit, setidaknya untuk pemulihan Akademi Shrek. The Damas Tulip berbicara, pertanyaan kedua saya. Di masa depan, bagaimana Anda berencana untuk mengelola Ichevire Ice terpolarisasi kami? The Ichevire Polaris Ice adalah salah satu dari 3 tanah berharga dari kelas tertinggi di dunia saat ini. Saya tidak yakin apakah 2 lainnya masih ada, tapi saya pasti bisa memberitahu Anda bahwa Ichevire Polaris Ice akan sangat membantu Anda jika Anda ingin menghidupkan kembali alam suatu hari nanti. Petik 2. Tang Wulin berbicara, maksudmu aku bisa meminjam kekuatan dari sini. Damas Tulip berbicara, saya tidak bisa membuktikan untuk yang lain, tetapi dengan garis keturunan Raja Naga Emas Anda dan juga sebagai anak alam, Anda pasti bisa. Status Raja Naga telah membuat semangat 2 Raja Naga jiwa-jiwa di mata terpolarisasi Ichevire mengikuti Anda, sementara status anak alam telah mendapatkan kepercayaan kami kepada Anda. Oleh karena itu, Anda tidak hanya diizinkan meminjam kekuatan tempat ini, tetapi Anda bahkan dapat mengambilnya semua. Petik 2. Bahkan Douluo Amorous menarik napas dalam-dalam setelah mendengarkan kata-kata Damas Tulip saat dia menatapnya dengan linglung. Tatapan Tang Wulin terganggu sejenak sebelum dia merenung sejenak. Kemudian, dia berbicara, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini sekarang, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya pasti akan menghidupkan kembali alam dengan kemampuan terbaik saya selama saya bisa melakukannya.
Pada saat itu, saya akan membuat keputusan tentang bagaimana memanfaatkan Ichevire Polaris Ice. Pada saat yang sama, sebagai murid Tang Sek, saya akan selalu mematuhi janji yang dibuat antara Ichevire Polaris Ice dan Tang Sek dan saya akan tidak pernah menyalahgunakan kekuatan Ichevire Polaris Ice. Petik 2. Meskipun Tulip Damas tidak berhasil mendapatkan janji tertulis dari Tang Wulin, ia malah sebaliknya. Kau membuktikan dirimu sebagai anak alam yang dipilih oleh pohon emas. Janji Tang Wulin untuk tidak menyalahgunakan kekuatan mereka dan melakukan apapun dengan terburu-buru telah membuat mereka tenang. Damas Tulip berbicara, ini adalah pertanyaan terakhir saya. Atau mungkin, saya harus mengatakan itu adalah kondisi yang diusulkan oleh kami. Kami berharap bahwa ketika hari itu tiba, sebagai anak alam, Anda akan menabur benih alam di suatu tempat di mana Anda akan menanam benih dari kami berenam di sekitar Anda. Petik 2. Tang Wulin tertegun sesaat, tetapi dia segera menjawab, selama saya mengerti bagaimana menabur benih dan waktunya telah tiba bagi saya untuk menanam benih alam, saya pasti akan melakukannya. Itu sudah beres kalau begitu. Tulip Damas berjalan maju dengan langkah besar ketika tangannya mulai menyulap sesuatu di ruang di atasnya. Aliran cahaya terbentuk menjadi lintasan cahaya yang luar biasa di udara sementara 5 binatang buas di belakangnya masing-masing menyulap cambukan mereka sendiri. Kesadaran mereka melonjak ke pikiran Tang Wulin segera setelah itu. Itulah 3 hal yang dia janjikan sebelumnya. Tolong tanda tangani kontrak. Setelah kontrak selesai, kami berenam akan menjadi Anda dan jiwa roh rekan-rekan Anda. Kami tidak akan pernah meninggalkan atau meninggalkan Anda, dan kami akan pergi melalui tebal dan tipis bersama selamanya, Damas Tulip berbicara dengan tegas dan tegas. Tang Wulin sangat gembira sementara sisanya dari 4 orang dari Shrek Seven Monsters sangat gembira. Penambahan jiwa roh seperti itu sama dengan beberapa cincin jiwa lagi beberapa ratus ribu tahun lagi. Semangat jiwa semacam itu setidaknya bisa memberi mereka 2 atau 3 cincin jiwa dengan ketinggian yang mengesankan. Mungkin, keterampilan jiwa mereka tidak akan terlalu kuat, tetapi efek amplifikasi pada mereka pasti akan optimis. Bab 918, Aliansi Ichevire. Itu adalah era binatang jiwa yang terancam punah, jadi orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk memperoleh cincin jiwa 100.000 tahun. Ini hanyalah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk semua orang. Di bawah bimbingan Amorous Douluo, Tang Wulin menggigit jarinya dan memeras setetes darah sambil membaca sumpah untuk menandatangani kontrak dengan Damas Tulip dan sisa 6 bis. Generasi selanjutnya melabeli kontrak ini, Aliansi Ichevire. Itu memiliki pengaruh besar pada masa depan Akademi Shrek dan bahkan sejarah seluruh benua. Kontrak selesai. Wajah 6 bis dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka sepertinya tidak terganggu oleh kenyataan bahwa mereka akan menjadi roh-roh segera. Damas Tulip berbicara dengan senyum di wajahnya, Yang Mulia, Anda bisa menentukan pilihan sekarang. Yang Mulia, Tang Wulin tertegun. The Blazing Apricot Cabage juga tersenyum ketika dia berbicara, tentu saja. Anak alam adalah kemauan alam. Anda adalah penguasa semua tanaman secara alami, kami menyapa Anda seperti itu. Sekarang, siapa yang ingin Anda pilih di antara kami? Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, saya memilih Tulip Damas Senior. Dia membuat keputusan begitu cepat sehingga 6 binatang besar agak terkejut, termasuk Tulip Damas sendiri. The Damas Tulip tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Mulia, bagaimana Anda memutuskan untuk memilih saya begitu cepat? Tang Wulin berbicara dengan tulus, Senior mampu lebih dari sekadar memberi saya cincin jiwa oranye dan kecerdasan tanpa akhir. Cincin jiwa oranye akan sangat penting dalam menambah kemampuan fisik saya, sehingga saya dapat memiliki tubuh yang lebih kuat karena saya terus meningkatkan garis keturunan Raja Naga Emas di masa depan. Selain itu, Anda juga mampu menghindari racun dan memerintah kehidupan tanaman. Anda sangat cocok dengan keterampilan anak alam saya dan juga Kaisar Blue Silver saya sehingga saya secara alami memilih Anda. Petik 2. 5 bis yang tersisa kecewa, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Status Tang Wulin di hati mereka sudah sangat berbeda setelah kontrak ditandatangani. Tulip Damas berseri-seri dengan sukacita. Yang Mulia, untuk manusia, Anda memiliki selera yang luar biasa. Saya dapat melihat bahwa masih ada perbedaan antara basis budidaya Yang Mulia dan peringkat ke-60, jadi saya akan menempelkan diri ke tubuh Anda dan menunggu fusi kami. Aura anak alam Anda adalah juga bermanfaat bagi saya.
Semua orang meninggalkan Ichevire Polaris Ice untuk waktu yang singkat, jadi saya tidak berpikir kita akan memburuk terlalu cepat. Silakan ikuti saya, Yang Mulia. Petik 2. Saat dia berbicara, Tulip Damas berbalik dan berjalan menuju Danau Ichevire Polaris Ice. Tulip Damas berhenti ketika mereka tiba di depan bunga ungu besar di tepi danau. Mereka pertama kali melihat bunga ini ketika mereka turun dari langit ketika mereka pertama kali tiba. Itu adalah bunga terbesar di seluruh mata terpolarisasi Ichevire. Damas Tulip tersenyum dan berbicara, ini adalah tubuh asliku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku milikmu, Yang Mulia. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tulip damas yang besar saat dia berbicara. Bunga besar menutup dengan cepat dan berubah menjadi kuncup bunga sebelum perlahan naik dan terbang menuju Tanggulin. Tulip damas yang sangat besar menyusut dengan cepat ketika terbang ke Tanggulin, sementara Kaisar Blue Silver Tanggulin bergerak dengan kemauannya sendiri setelah dibimbing oleh bunga. Ada kilatan cahaya dari cincin jiwa hijau emas. Tanggulin tersentak tak bergerak saat bayangan emas segera muncul di dahinya. Itu memiliki bentuk biji. Tulip damas sangat gembira. Dia melambaikan tangan kanannya untuk membimbing kuncup bunga kecil dari tubuh aslinya untuk bergabung ke daerah antara alis Tanggulin. Tanggulin merasakan semburat aroma memancar ke seluruh tubuhnya saat sensasi yang sangat nyaman menyapu dirinya. Benih alam terletak di dalam lautan jiwa yang mulia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat menemani benih alam untuk saat ini. Tulip damas sudah turun dengan satu lutut saat dia berbicara. Matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang Mulia, kawan-kawanmu belum tiba di penghambat terobosan saat ini. Mengapa kita semua tidak menginkubasi diri kita sendiri di benih alam untuk sementara waktu? Kita bisa sangat meningkatkan diri kita selama kita memiliki waktu yang cukup untuk menginkubasi dan tumbuh ke peringkat jiwa roh oranye. Ini akan sangat membantu teman-teman Paduka juga. Kubis aprikot yang menyala-nyala memandang Tanggulin dengan penuh kerinduan. Ya, selain Sulisi, teman-teman Tanggulin yang lain belum dapat menerobos ke tingkat berikutnya. Tanggulin berbicara, itu tidak akan menjadi masalah. Saya pikir mungkin rekan saya yang menyerap rumput abadi energi asal sekarang akan segera melakukan terobosan. Damas Tulip berbicara, maafkan saya, Yang Mulia. Kami memiliki sedikit keberatan ketika kami membantu Anda dan teman Anda dalam memilih rumput abadi. Ada sesuatu yang belum kami perjelas. Energi rumput abadi asal benar-benar salah satu yang tertinggi kelas Immortal Grace tersedia, tetapi sangat eksklusif. Mungkin saja temanmu tidak bisa bergabung dengan jiwa bela diri tipe tanaman lain di masa depan setelah dia diresapi dengan yang memiliki energi asal. Jadi, tidak ada dari kita cocok untuknya. Dia akan membutuhkan yang lain dengan energi asal untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya dalam skala besar. Kekuatan jiwanya setidaknya akan melebihi yang lain dengan peringkat yang sama sebesar 40%. Selain itu, origin energi Immortal Grace dapat benar-benar berubah menjadi cincin jiwa keenamnya selama dia menerimanya. Kita harus melihat apakah origin energi Immortal Grace menyetujui dia selama proses fusi dan bersedia meninggalkan fondasinya untuk menjadi rohnya, itu adalah jiwa. Petik 2. Aku memang tidak mau sebelumnya, tapi bagaimana aku bisa menolak di hadapan anak alam? Aliran cahaya putih muncul dari tempat di mana rumput abadi energi asal telah dipetik dan diubah menjadi sosok putih. Sangat mengejutkan Tanggulin, itu mengambil bentuk pria muda yang gemuk yang tampak agak mirip dengan Sulisi. Apakah bentuk itu berubah? Kamu, Tulip damas menatapnya dengan heran. Origin energi Immortal Grace terdengar sedikit kesal ketika dia menjelaskan, silsilah energi asal saya berbeda dari kalian semua. Aku bisa mengambil wujud manusia tanpa perlu menanggung hukuman surgawi setelah 100.000 tahun, dan aku hanya akan menghadapi hukuman dewa pertamaku ketika aku mencapai 150.000 tahun. Aku tidak tahan dengan keributanmu yang terus-menerus setiap hari. Jadi aku tidak mengungkap sosok manusiaku. Karena anak alam turun ke atas kita hari ini aku tidak punya pilihan selain membiarkan tubuh asliku diserap oleh bocah kecil yang gendut itu. Apalagi yang bisa kukatakan? Apakah Yang Mulia mohon ambil benihku dan anggap aku sebagai salah satu pelindungmu ketika kau menabur alam. Benih di masa depan. Petik 2. Sebuah biji putih bulat sempurna terbang dari tangannya dan tiba di depan Tanggulin saat dia berbicara. Tanggulin bahkan tidak perlu melakukan kontrol karena semburan kekuatan isap secara alami dihasilkan dari dahinya yang menarik benih energi rumput abadi ke dalam benih alam.
The Origin Energy Immortal Grace memberi hormat kepada Tang Wulin dengan hormat sebelum dengan gembira melompat ke langit dan langsung menuju Sulisi. Pada saat ia mendarat di Sulisi, aura keluar dari tubuh Sulisi. Tampak jelas bahwa dia telah menembus ke dunia baru. Cincin jiwa merah muncul di sekitar tubuhnya setelah ia menyatu dengan rumput abadi energi asal. Seutas garis emas menghiasi bagian atas cincin jiwa merah. Ini hanya bisa diberikan oleh binatang buas dengan basis kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Sementara itu, bayangan hantu Origin Energy Immortal Grace muncul dan bergoyang di belakang punggungnya. Tidak ada keraguan bahwa keterampilan jiwa ke-6 Sulisi akan sangat kuat sehingga dia akan mengejutkan semua orang dengan roti sebagai master jiwa tipe makanan. Cincin jiwanya tidak mungkin berwarna oranye emas, tetapi dia tidak bingung dibandingkan dengan teman-temannya. Ini karena Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie dan Yue Zhengyu dari Shrek 7 Monsters telah mencapai 6 cincin jiwa. Hanya ada Su Xiaoyan dan Tang Wulin yang masih di basis budidaya 5 cincin. Cincin jiwa ke-6 Sulisi sudah mencapai 100.000 tahun. Selama dia mau, Origin Energy Immortal Grace bisa memberikannya cincin jiwa 3 atau bahkan 100.000 tahun. Dengan kata lain, dia akan memiliki satu cincin jiwa lebih tinggi daripada teman-temannya. Hanya Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu yang bisa menyusulnya setelah mereka menyatu dengan roh-roh rumput abadi di hadapan mereka sekarang. Di sisi lain, Gu Yue juga 6 cincin ketika dia mengkonsumsi Velvet Skyreach Chrysanthemum sebelumnya. Sebagai kapten, Tang Wulin tidak bisa lagi menyisakan 6 jiwa roh besar ini untuk Gu Yue karena itu tidak adil. Sebagai anak alam, dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Dia adalah penandatangan utama kontrak, jadi dia takut bahwa bis ini akan berubah bermusuhan segera jika dia tidak memilih bis tipe tanaman untuk bergabung. Ye Xinglan tersenyum gembira, benar-benar tidak dapat dipercaya bagi master jiwa tipe makanan memiliki cincin jiwa 100.000 tahun, dan ini adalah cincin jiwa ke-6-nya. Mengingat basis kultivasinya, Sulisi tidak mampu menyatu dengan roh-roh dalam keadaan biasa karena tubuhnya tidak dapat menahan proses. Namun, dalam hal ini, Origin Energy Immortal Grace adalah roh-roh yang menggunakan tubuh aslinya sebagai harta surga dan bumi untuk memberi makan dan menyatu dengan tubuhnya dengan usaha keras. Dia hanya perlu menyimpan sebagian energi agar dia terus menyerap di masa depan ketika dia mencapai peringkat yang lebih tinggi, dan kemudian dia tidak perlu khawatir bahwa tubuhnya tidak bisa bertahan lagi. Kelompok bis masing-masing mengungkapkan tubuh asli mereka. Kubis aprikot api, bambu surgawi giok hitam, labu cacing tanah, rumput beku berujung 8, dan Dew Piercing Gaze semuanya terbang dan menyusut tubuh mereka sebelum mereka bergegas menembus benih alam yang terletak di antara alis Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semua jenis aura mengalir di dalam tubuhnya. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwanya segera meningkat satu peringkat di bawah makanan aura mereka. Mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai harta karun surgawi dan bumi tingkat dunia. Bab 919. Setelah 6 binatang besar menyatukan tubuh asli mereka ke dalam dirinya, bentuk manusia mereka mulai memudar. Yang mulia, benih kami ada di tubuh asli kami. Kami akan secara alami meninggalkan mereka di benih alam pada saat kami mengubah diri menjadi jiwa roh untuk Anda dan teman Anda. Tidak perlu khawatir, kami akan tumbuh di sebelah benih alam sebagai pelindung ketika Anda menaburnya. Bolehkah kami bertanya apakah ada surga dan bumi lagi yang Anda dan rekan Anda butuhkan? Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat ke arah teman-temannya. Kelompok itu sudah bersinar dengan kegembiraan. Yue Zhengyu mengambil inisiatif untuk berbicara, aku tidak. Kesempatan untuk menerima senior sebagai jiwa roh rekanku di masa depan berarti dunia bagiku. Kita harus belajar untuk merasa puas, atau kita akan disambar petir saat hukuman. Petik 2. Sisanya mengangguk berturut-turut. Tang Wulin tersenyum dan berkata, mereka benar. Kita seharusnya tidak mengeringkan kolam untuk menangkap ikan. Meskipun Ichevire Polaris Ice mampu menumbuhkan tanaman dengan cepat, waktu masih diperlukan. Kita tidak bisa mengambil terlalu banyak, dan lebih baik meninggalkan beberapa untuk orang-orang yang datang sesudahnya. Petik 2. Mereka sudah mengambil 6 binatang besar, jadi tidak ada benda lain yang lebih berharga dari mereka di sini. Mereka benar-benar akan tersambar petir jika mereka terlalu serakah. Senyum Dedamas Tulip semakin lebar sekarang. Namun, dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan Tang Wulin. Yang mulia, bolehkah saya menyarankan Anda mencoba satu jenis item roh?
Jika Anda berhasil mendapatkan persetujuannya, itu mungkin bisa menyelamatkan hidup Anda di masa depan sekali, atau mungkin aku harus mengatakan bahwa itu akan memberikan satu kehidupan lagi kepadamu. Petik 2. Oh, Tang Wulin memandangi Damas Tulip dengan heran. Tidak ada keraguan bahwa Tulip Damas sudah mempertimbangkan segala macam masalah sepenuhnya dari sudut pandang Tang Wulin. Sekarang ia dipilih untuk menjadi jiwa roh Tang Wulin. Tulip Damas berjalan ke samping saat tanaman berpisah satu demi satu, memperlihatkan sebuah batu besar yang hitam seperti tinta. Batu itu mencolok di antara begitu banyak benda roh. Ada bunga putih murni dengan garis merah yang tumbuh di atas batu. Itu sangat indah sehingga tampaknya memaksa roh seseorang untuk melihat dirinya sendiri hanya dari pandangan sekilas. Apa yang? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Ini disebut Lovesic Heartbreak Rat. Pada kenyataannya, basis budidayanya telah melebihi 100.000 tahun tetapi tidak akan pernah berubah menjadi binatang buas. Ini karena ia telah terperangkap di dunia spiritualnya sendiri, tanpa kemungkinan untuk melarikan diri. Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan bingung, Lovesic Heartbreak Rat. Jadi Anda mengatakan bahwa ini adalah Lovesic Heartbreak Rat yang legendaris yang digunakan oleh pendiri Tang Sek, Tang San, untuk membangkitkan istrinya, Soft Bone Douluo. Ini adalah item roh yang terkenal untuk menjadi yang paling mabuk cinta di seluruh kerajaan tanaman. Petik 2. Tulip Damas mengangguk. Tepatnya, Tang Wulin telah membaca tentang rumput abadi ini dalam catatan sejarah tentang pendiri Tang Sek, Tang San. Dia tidak berharap menemukannya tumbuh di sini di Ichevire Polaris Ice. Menurut legenda, rumput abadi ini mampu membangkitkan orang mati dan memulihkan daging untuk bertelanjang, tapi itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang mabuk cinta. Mereka yang tidak memiliki pengabdian yang sepenuhnya terbagi tidak akan pernah bisa memetik rumput abadi ini. Tang Wulin bertanya, jadi, bagaimana saya memetiknya? Damas Tulip berbicara, kamu harus memikirkan kekasihmu, yang paling dipegang hatimu, sementara kamu meludahkan seteguk darah ke dalamnya. Kemudian itu akan jatuh sendiri, menandakan persetujuanmu. Kalau tidak, Anda tidak mungkin bisa mencabutnya, tidak peduli seberapa kuat Anda. Yang mulia, tidak ada salahnya mencoba jika ada seseorang yang Anda cintai di hati Anda. Petik 2. Tanpa disadari, Tang Wulin menoleh ke samping dan menatap Gu Yuena yang duduk bersila di kejauhan. Kehangatan segera muncul di hatinya. Seluruh sejarah mereka bersama-sama tampak berkilat di depan matanya dalam sekejap. Dia ingat bagaimana dia hanya akan menanggapinya ketika mereka pertama kali bertemu. Dia jelas berbakat dengan bakat alami yang luar biasa, namun dia akan selalu menemaninya, tetap di sisinya seperti aksesori. Mereka datang untuk saling mencintai dari waktu ke waktu, dan hal-hal maju secara bertahap dari sana. Perasaan lembut tetap terjalin di sekitar hati mereka sementara waktu. Tidak sampai hari yang menentukan ketika dia tiba-tiba mulai memperlakukannya secara berbeda. Seolah-olah dia menolaknya, namun dia mengerti bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk melindunginya dari bahaya. Pada akhirnya, dia akhirnya tersentuh oleh pengakuannya di Sea Lake. Mereka akhirnya berkumpul bersama di segmen Destined for Three Reincarnations. Dia pergi keesokan harinya, tetapi dia meninggalkan timbangan naga perak itu bersama dengan hatinya untuk menemaninya selamanya. Dia mencintainya dari tulang belulangnya, sementara dia juga sangat mencintainya. Perasaan yang mereka miliki untuk satu sama lain sama dalam. Ketika dia harus menghadapi dampak pemusnahan Shrek, dia tiba-tiba muncul di sisinya dan menggunakan tubuhnya untuk melindunginya dari ledakan besar yang disebabkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tidak perlu selalu berbicara tentang cinta. Seseorang hanya perlu menunjukkannya ketika itu benar-benar penting. Pada saat itulah ketika dia muncul di langit, hati Tang Wulin meleleh sepenuhnya. Setelah itu, dia tidak akan pernah bisa membiarkan wanita lain masuk ke dalamnya selama sisa hidupnya. Meskipun cinta di antara mereka mungkin masih harus menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak takut. Selama dia tahu bahwa dia mencintainya, dia bersedia berjalan beriringan dengannya, tidak peduli bahaya apa yang ada di depan. Dia membuatnya kuat, meskipun kehancuran total Akademi Shrek, Tang Wulin tidak putus asa karena dia ada di sisinya. Dia akan selalu kuat untuknya, jadi dia akan bisa melindungi dia dan cinta mereka. Memalingkan telapak tangannya, Tang Wulin memukul dadanya dengan punggung tangannya. Esensi darah di tubuhnya melonjak ketika dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk darah penuh dengan emosi sentimental dan cinta yang mendalam ke Lovesic Heartbreak Rat.
Darah hangat mengalir di sepanjang kelopak dan tampak menodai bunga besar. Lovesic Heartbreak Red gemetar pelan sementara darah segar yang dikeluarkan oleh Tang Wulin perlahan meresap ke dalam bunga putih murni, menjadikannya merah menusuk. Itu melayang dengan lembut dan mendarat di telapak Tang Wulin. Seseorang dipenuhi dengan kualitas dan cinta terbaik, paling mengagumkan. Tulip Damas sangat gembira karena Yang Mulia berhasil menerima persetujuan Lovesic Heartbreak Red, yang berarti kehidupan ekstra baginya. Tentu saja, ini adalah peristiwa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri sebagai jiwa roh, karena ini akan sangat meningkatkan peluang berkembang biaknya benih alam di masa depan. Ketika mereka telah membahas sebelumnya, Tulip Damas hanya perlu satu alasan untuk meyakinkan sesama bis. Alasan itu sangat sederhana dan langsung. Jika anak alam dapat menabur benih alam suatu hari, maka mereka akan menerima keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah jika mereka memilih untuk menemaninya. Di masa depan, mereka bisa menjadi pendiri lingkungan benua Douluo. Mereka hanya akan memiliki kesempatan seperti itu jika mereka mengikuti Tang Wulin. Jika benih alam tidak ditabur, maka itu berarti bahwa dunia alami dari benua Douluo pasti akan segera hancur. Bahkan jika mereka tinggal di tepi pantai mata terpolarisasi Ichevire, bisakah telur tetap utuh ketika sarangnya hancur? Akan datang suatu hari ketika mereka akan dieliminasi juga. The Nature Child telah muncul, jadi mereka hanya bisa membayangkan betapa banyak kerusakan yang telah diambil alam. Hanya dengan bekerja bersama sebagai satu untuk mendukung anak alam sehingga ia dapat menabur benih dengan sukses di masa depan, mereka memiliki kesempatan untuk hidup di dunia ini untuk masa yang akan datang. Mungkin bahkan ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi seperti rumput beku berujung 8 dan menemani Yang Mulia saat ia naik ke alam surgawi. Dengan demikian, mereka bersedia untuk mengubah diri mereka menjadi jiwa roh asosiasi untuk generasi Shrek 7 Monsters ini. Itu juga akan sangat bermanfaat bagi proses peningkatan mereka jika mereka menemani anak alam, Tang Wulin. Di sisi lain, mereka memiliki motif egois juga. Mereka telah berada di tempat ini selama ribuan tahun. Meskipun Ichevire Polaris Ice memiliki lingkungan yang sempurna bagi mereka, sebagai makhluk hidup, bagaimana mungkin mereka tidak mendambakan dunia luar? Aliansi Ichevire dibentuk untuk semua alasan ini. Tang Wulin menyimpan Lovesic Heartbreak Red dengan hati-hati di sebuah kotak giok. Tidak ada kegembiraan di wajahnya, hanya kelembutan. Damas Tulip berbicara, Yang Mulia, misi kami sudah lengkap. Tubuh asli kami menyatu ke dalam benih alam, sehingga jiwa kita tidak dapat dipisahkan dari mereka terlalu lama. Aku akan bergabung kembali ke tubuhmu. Tolong lakukan seperti yang Anda dan rekan Anda sukai, Yang Mulia. Petik 2. Saat dia berbicara, jiwa-jiwa para bis masing-masing berubah menjadi aliran cahaya dan masuk ke dalam area di antara alis Tang Wulin sebelum menghilang. Untuk masa mendatang, benih alam dalam tubuh Tang Wulin akan memelihara dan memelihara mereka. Pada gilirannya, mereka akan menghargai Tang Wulin dengan mengerahkan pengaruh diam-diam padanya, seperti bagaimana kekuatan jiwa Tang Wulin baru saja naik satu peringkat. Kekuatan jiwa Tang Wulin sudah mencapai peringkat ke-50. Jadi dia tidak jauh dari peringkat ke-60. Ini sukses besar. Amorous Douluo tersenyum gembira. Sejak bencana besar menyingsing di Sekte Tang, aku tidak pernah merasa seyakin yang saya lakukan hari ini, bahwa kalian semua pasti akan merevitalisasi Sekte Tang di masa depan. Beristirahatlah di sini. Kami akan pergi ketika Gu Yue terbangun. Petik 2. Pada saat itu, racun berwarna 7 yang digerakkan oleh kesadaran pedang telah terkondensasi sekali lagi. Itu mengisi lembah yang awalnya indah dengan warna-warna cerah. Jiwa naga ganda Ichevire masih berputar-putar di sekitar satu sama lain dalam siklus tak berujung di atas Gu Yuena untuk melindunginya. Mereka tampaknya lebih akrab dengan Gu Yuena dibandingkan dengan Tang Wulin. Tang Wulin kembali ke sisi Gu Yuena dan duduk bersila di tanah sekali lagi. Lingkungan alami di sini luar biasa, dengan benda-benda roh surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Jadi tidak ada tempat lain yang lebih cocok baginya untuk menumbuhkan jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya daripada di sini. Bab 920, apakah Gu Yue kembali? Anggota kelompok yang lain juga beristirahat dan bermeditasi sendiri. Perjalanan ke Ichevire Polaris Ice telah menghasilkan keuntungan besar bagi mereka jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Mereka sekarang dilengkapi dengan fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Su Lizzie terbangun sedikit lebih awal dari Gu Yuena. Wajah gemuknya tidak bisa berhenti tersenyum ketika dia melihat cincin jiwa merah baru di tubuhnya. Dia kemudian memanggil rumput abadi energi asal untuk mengenal satu sama lain.
Su Lizzie tersenyum tetapi menolak untuk berbicara tentang keterampilan jiwa keenam yang diberikan oleh Origin Energy Immortal Grace ini. Dia hanya mau mengatakan bahwa dia pasti akan mengejutkan semua orang dengan keterampilan barunya. Keterampilan jiwa tipe makanan yang terbentuk dari cincin jiwa 100.000 tahun sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan seluruh skuadron mereka dengan setidaknya 1 peringkat bahkan jika efeknya tidak cukup untuk mengguncang alam semesta dan menggerakkan para dewa. Tang Wulin membuka matanya tepat ketika Su Lizzie dengan gila melompat-lompat di tempat karena kegembiraan. Tang Wulin belum berhasil memasuki kondisi meditasi yang dalam karena kepeduliannya terhadap Gu Yue. Dia segera terbangun segera setelah dia merasakan fluktuasi energi dari Gu Yue di sampingnya. Tepat setelah dia membuka matanya, dia menemukan Gu Yuena, duduk di seberangnya, membuka mata cantiknya juga. Matanya yang besar dan ungu tampak murni seperti sebelumnya, sementara bulu matanya yang panjang berkibar berulang kali. Dengan rambut peraknya yang menutupi bahu, dia tampak diam dan tenang dengan udara dingin yang membuatnya tampak tak bisa didekati. Auranya menjadi lebih kuat setelah dia menyerap esensi Velvet Sky Rich Chrysanthemum. Gu Yue, Tang Wulin memanggil dengan lembut. Apakah Gu Yue-nya kembali? Jawab Gu Yue lembut. Di kejauhan, teman-temannya segera terdiam dengan tatapan mereka tertuju pada mereka berdua. Ayah, sama seperti itu, semua orang meledak dengan tawa. Ekspresi Tang Wulin menegang saat dia menatap Gu Yuena dengan bingung. Meski begitu, dia merasa seolah-olah beban berat terangkat dari benaknya ketika Gu Yuena memanggilnya, ayah. Mungkin itu karena Gu Yuena yang memanggilnya seperti itu tidak akan pernah meninggalkannya dengan mudah. Gu Yuena tersenyum manis pada Tang Wulin. Dia maju dan memeluk lehernya, sementara tubuhnya yang cantik mencondongkan tubuh ke pelukannya. Tang Wulin buru-buru memeluknya. Perasaan puas yang didapatnya membuatnya merasa seperti darah yang dia keluarkan untuk Lovesick Heartbreak Red sebelumnya dapat diisi kembali dalam sepersekian detik. Gu Yue, ini untukmu. Tang Wulin mengambil kotak giok yang disimpannya di saku dadanya sebelumnya dan meletakkannya di telapak tangan Gu Yuena. Apa ini? Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin berbicara dengan senyum di wajahnya, ini bunga. Jika kamu pernah menghadapi situasi berbahaya dan kamu terluka parah sementara aku tidak di sisimu, kamu dapat mengkonsumsi bunga ini dan kamu akan baik-baik saja. Petik 2. Oke, ayah, bunga adalah favoritku, Gu Yuena berbicara dengan semangat. Dia dengan kasar mendorong rumput abadi, yang dianggap paling mabuk cinta, di saku dadanya. Tang Wulin juga tersenyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya kecupan lembut di pipinya yang halus. Gu Yue bergidik dengan sangat lembut tetapi bibirnya dengan cepat tersenyum dan pipinya memerah. Dia berbicara, terima kasih, ayah. Batuk-batuk, haruskah kita pergi sekarang? Jangan menyiksa anjing ketika seseorang sendirian di sini. Asmara Douluo terdengar agak frustrasi. Baru saat itulah Tang Wulin menyadari bahwa teman-temannya masih menunggu mereka. Dia buru-buru menarik Gu Yuena berdiri sebelum dengan canggung berkata, ayo pergi. Pasukan melepaskan senjata perang mereka sekali lagi, mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang ke udara. Ketika Amorous Douluo akan menggunakan perisainya untuk melindungi semua orang saat mereka melewati racun berwarna 7, Tang Wulin tiba-tiba mendengar suara tulip damas di benaknya. Tidak perlu merepotkan dirimu sendiri seperti itu. Lingkaran merah muda pucat yang beraroma pucat tiba-tiba menyebar dari tubuh Tang Wulin dan langsung menutupi yang lainnya. Miasma 7 warna itu adalah racun korosif yang menakutkan, tetapi racun itu didorong dengan cepat seperti salju yang mencair segera setelah bersentuhan dengan lingkaran merah muda. Lingkaran itu tampaknya menghilangkan racun, dan itu menyebar ke lingkungan dengan cepat. Tulip damas pantas reputasinya sebagai raja tanaman yang mampu menekan semua racun. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa telah membuat pilihan yang cukup baik. Tulip damas tidak menyadari bahwa Tang Wulin memilihnya sebagai jiwa rohnya dengan sangat cepat karena teman-temannya menolak untuk melakukannya. Sebagai seorang kapten, Tang Wulin memiliki mentalitas untuk memilih jiwa roh yang telah ditolak. Tang Wulin takut bahwa tulip damas akan sangat marah jika dia tahu bahwa dia akan muntah darah. 10 hari kemudian, Tang Wulin mengendarai kendaraan tempur jiwa saat ia bergerak di sepanjang jalan raya ke arah barat bersama Gu Yue. Hanya ada 2 dari mereka di dalam kendaraan. Gu Yuena berseri-seri dengan sukacita saat dia melihat pemandangan indah dari jendela dengan kegembiraan di wajahnya. Rasanya seperti kunjungan lapangan. Beberapa hari yang lalu,
Tang Wulin membawa Gu Yuena untuk mengunjungi Roh Kudus Douluo. Roh Kudus Douluo memeriksanya tetapi tidak bisa mengerti mengapa dia belum pulih setelah mengkonsumsi Krisan Velvet Skyreach. Namun, dia memberitahu Tang Wulin bahwa itu pasti bukan karena khasiat obat tidak memadai. Krisan Velvet Skyreach yang 100.000 tahun 100 kali lebih efektif daripada Krisan Velvet Skyreach yang berumur 10.000 tahun. Bahkan satu kelopak dikatakan cukup untuk menyembuhkan kondisi Gu Yue. Satu-satunya penjelasan yang tersedia sekarang adalah bahwa saraf di otak Gu Yue belum terbuka sepenuhnya, tetapi Krisan secara bertahap akan mulai berlaku. Dia harus bisa menyerapnya segera dan akhirnya pulih. Sementara itu, Tang Wulin membawa Gu Yuena saat mereka bepergian di jalan selama 5 hari. Mereka akan tiba di ibu kota federal benua Douluo saat ini, Minggu, dalam 3 hari lagi. Tujuan mereka bukan Minggu, jadi mereka akan melanjutkan perjalanan ke barat sampai mereka tiba di ujung barat benua. Ada pertemuan antara Amorous Douluo Zhangxin dan Saint Craftsman Zhenhua, dan mereka berdiskusi dengan saksama sebelum membuat pengaturan yang cermat untuk Tang Wulin dan teman-temannya. Situasi di benua untuk sementara stabil untuk saat ini, tetapi itu merupakan tahun yang penting. Sekte Tang menghadapi keruntuhan total, dan itu adalah waktu ketika pendukung Akademi Shrek ditekan paling parah. Ada begitu banyak musuh yang menargetkan mereka sehingga mereka tidak punya cara untuk berurusan dengan mereka semua. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah situasi bahkan jika kedua Aula Master Tang Sekte akan bekerja sama. Dengan demikian, satu-satunya pilihan mereka adalah menunggu dengan sabar, setidaknya sampai gangguan itu mereda. Oleh karena itu, Tang Wulin dan kawan-kawan memiliki rencana untuk dilaksanakan setelah mereka berbincang dengan Amorous Douluo, Zhenhua dan Muye. Pertama, bergabung dengan tentara tidak bisa dihindari, tetapi mereka tidak bisa mendaftar bersama. Akan terlalu mencolok bagi mereka yang 8 untuk dilihat sebagai sebuah kelompok, dan itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di ketentaraan. Pada saat yang sama, Zhangxin membuat keputusan untuk mengizinkan Tang Wulin mendaftar menggunakan identitas aslinya dengan pertimbangan cermat. Dengan melakukan ini, mereka dapat maju atas nama Shrek Academy secara resmi ketika mereka dapat mengambil sikap tegas di tentara. Jika mereka mendaftar di tentara dengan menyamar, mereka akan menjadi target utama bagi musuh mereka begitu mereka mengungkapkan bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka. Namun, tingkat risiko mereka akan sangat meningkat jika mereka mendaftar di tentara dengan identitas asli mereka. Kehidupan mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika mereka ditemukan oleh tuan jiwa jahat. Mereka mungkin bisa dibunuh. Dengan demikian, lokasi di mana mereka dapat mendaftar akan berada di suatu tempat dalam kendali mereka atau tempat di mana mereka tidak akan mudah ditemukan. 8 dari mereka dipisahkan terlebih dahulu karena akan lebih mudah untuk menyembunyikan satu orang di pasukan daripada menyembunyikan 7 di satu pasukan pada saat yang sama. Oleh karena itu, Sekte Tang memanfaatkan hubungan rahasianya yang tersembunyi di sudut-sudut gelap untuk menugaskan mereka ke wilayah militer yang berbeda. Mereka semua menggunakan identitas asli mereka, tetapi hubungan mereka dengan Tang Sek dan Saint Craftsman Zhenhua disembunyikan menggunakan ikatan tersembunyi Akademi Shrek. Roh suci Douluo telah kehilangan semua minat pada kehidupan, tetapi pengaruhnya terhadap Akademi Shrek masih kuat. Masih ada pendukung setia Shrek di pasukan seperti halnya Korps Angkatan Laut Northsea masih tentara pribadi yang dicadangkan untuk Akademi Master Kekaisaran Sun Moon Soul. 8 dari mereka dibagi menjadi 4 pasangan, dengan setiap pasangan menjadi pasangan. Ini akan bermanfaat karena mereka siap merawat pasangan mereka dan saling membantu ketika dalam kesulitan. Selain itu, mereka tidak akan terganggu dari pelatihan mereka karena khawatir untuk pasangan mereka atau dari kehilangan mereka.